Jadi di sini gue akan share Slido. Ini bisa diklik Slido ini apa, gitu ya. Jadi thank you udah datang tepat waktu, bahkan sebelum jam 7.30. Di sini hari ini kita ada expert sharing session dengan Mas Wiku Baskoro. Jadi di sini kita akan ngejelasin, Mas Wiku akan menjelaskan mengenai konten marketing, tapi dari sudut pandang gimana sih di news site company. Kan kalau misalkan dari kemarin di kelas selama seminggu terakhir, kita itu belajar konten marketing, tapi dari sudut pandang company, maksudnya yang bikin e-commerce lah, dari iPress kan dari sudut pandang e-commerce biasanya. Kayak gitu. Terus kalau sekarang dari sudut pandang news site, terutama ini kebetulan Mas Wiku juga sekarang ada menjabat sebagai head of editor in chief juga ya Mas di Daily Social, terus megang juga hybrid. Ntar akan jelasin by the way sama Mas Wiku dan yang lain. Jadi hopefully bisa broaden your perspectives on how content marketing works. Jadi nggak hanya, kemarin kan basically kalau di satu minggu kita belajar, goal utamanya, goal besarnya itu dapetin backlinks kan, karena bikin data-driven content. Nah, sekarang tuh yang lebih ke content marketing in general di perusahaan-perusahaan news site, kayak gitu. Oke, jadi karena hari ini juga nanti kita expect bakal makin banyak anak-anak yang datang nih, nggak cuma dari batch 3, ada juga dari alumni. Dari alumni yang datang belum nih? Kayak teman-temanku batch 1. Dan nanti ada juga anak-anak batch 4 yang bakal join di September nanti. Jadi kita hari ini kalau misalkan ada yang mau nanya, bisa banget buka Slido ini. Ya, gue kirim lagi. Oke. Jadi agendanya gini ya teman-teman. Jam 7.30 sampai jam 8.30 Mas Ciko akan present. Terus habis itu jam 8.30 sampai jam 9 kita buka Q&A. Kalau kalian ada pertanyaan, dikumpulin aja di slide-nya. Nanti akan gue address. Kalau misalkan kalian pakai nama, akan gue panggil juga supaya kalian bisa nanya langsung, bisa interaksi langsung sama Mas Ciko. Kayak gitu. Oke, without further ado, boleh langsung ini ya Mas, langsung take over. Siap. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih kesempatannya buat Revoyu udah ngundang. Kebetulan saya kenal dengan co-foundernya Revoyu, jadi senang banget bisa ngebantuin startupnya teman sendiri gitu. Sebelum mulai nanti kalau internetnya kurang bagus, tolong dikasih tahu ya panitia. Saya udah nyiapin beberapa alternatif sih. Takutnya kadang-kadang kebetulan saya juga megang live stream buat kantor. Kadang-kadang pas sudah mulai itu baru ketahuan masalah. Jadi takutnya pas di tengah-tengah agak nggak kedengeran atau apa, nanti saya bisa switching. Itu aja, langsung aja kita mulai ke materinya. Nanti kalau ada pertanyaan nih kita kumpulin dulu di belakang biar diskusinya lebih enak. Jadi nanti kalau ada yang nggak jelas atau apa mungkin dicatat dulu, di screenshot atau gimana. Nanti kalau misalkan mau nanya kita bisa balik lagi ke presentasinya. Atau kalau misalkan butuh contoh atau segala macam, nanti saya bisa screen sharing untuk contoh-contohnya. Itu aja, kita langsung mulai. Materi hari ini sebetulnya tentang konten marketing, tapi tadi udah dijelasin dari perspektif pemilik atau pelaku web media gitu, news site web media. Jadi bukan hanya situs biasa, tapi situs yang memang dikelola sebagai sebuah media. Ada perbedaan itu kan biasanya kalau web yang biasa itu ada cuma satu orang atau mungkin beberapa timnya, tapi kalau media itu ada chief editornya, ada tim penulisnya, ada penulisnya mungkin dipecah lagi, ada yang khusus buat video, ada yang khusus buat konten dan segala macam. Jadi timnya lebih lengkap dan biasanya aktivitasnya pun mengikuti peraturan atau kaidah-kaidah jurnalistik yang baku gitu, kayak misalkan narasumber harus benar, penyebutan nama harus benar, harus ada disclosure, harus segala macam lah yang pokoknya berhubungan dengan jurnalistik. Itu aja perkenalan judul ini materinya. Terus ini perkenalan juga singkat dari saya Wiku, kalau di Twitter @wiku,
bisa mention kalau mau ada pertanyaan atau segala macam. Saya kebetulan saya adalah co-founder dailysocial.id. Dailysocial.id itu apa nanti bakal dijelasin karena itu ngaruh kepada segmentasi tentang si konten marketingnya. Saya juga CEO hybrid.co.id, editor in chief Daily Social. Ini kita punya 2 kategori, ada bisnis atau startup dan lifestyle atau gadget. Jadi saya editor in chief-nya ada 2 beda. Jadi saya megang yang Daily Social khusus gadget. Lalu ada juga founder trikinet.com. Media ini tuh apa aja sih, atau kenapa, apakah ini beda atau saya punya banyak mainan atau gimana, nanti bakal jelasin di belakang. Itu aja, langsung aja. Mungkin dari materi-materi yang lain sih udah dijelasin ya apa sih content marketing itu gitu. Cuman kalau saya mau ngambil penjelasannya, content marketing itu adalah yang ini, karena menurut saya ini paling pas sih, jadi gitu. Bisa dibaca, ini waktunya akan saya agak panjang nih ditaruhnya. Tapi kalau bisa dilihat itu ada yang saya bold jadi hitam. Jadi itu menurut saya adalah intisari dari si content marketing, yaitu adalah sebuah program atau kegiatan marketing yang membuat dan membagikan sesuatu yang online, materinya bisa apa aja, tapi tidak melulu harus mempromosikan si brandnya, layanannya, toolsnya, atau apapun yang dijual gitu, tapi lebih kepada stimulate interest gitu, stimulate perhatian, keinginan, desire gitu ya atas sebuah brand, produk atau tools itu sendiri gitu. Jadi nanti bisa dilihat juga sih beberapa contohnya bahwa kalau yang kita lakuin tuh nggak melulu harus sales atau call to action atau menggiring pada link tertentu atau segala macam. Bahkan kadang-kadang ada yang mungkin kalau orang umum ngelihatnya terlalu jauh gitu irisannya, tapi itulah content marketing gitu, karena membuka interest atau mestimulat interest itu bisa dari banyak hal gitu, enggak, dan kadang-kadang tidak melulu harus ngomongin si brand atau produknya gitu. Terus ini saya mulai menjelaskan dulu ya, si tadi tuh produk yang saya pegang tuh sebetulnya itu bagian dari kita namanya adalah PT Digital Startup Nusantara. Kita punya media properti. Daily Social ini sebetulnya satu, tapi dibagi 2 kategorinya, dan itu punya tim yang berbeda. Jadi kita punya tim editorial yang beda, bisnis sendiri, gadget sendiri, dan kita punya tim marketing sendiri. Jadi sebenarnya konten marketingnya itu ada dikelola sama 2 tim. Ada yang khusus tim sendiri, ada juga yang kadang-kadang minjem waktunya si editornya. Jadi si jurnalisnya bisa mengerjakan konten marketing, tapi bisa juga kegiatannya dikelola oleh si tim marketingnya sendiri. Daily Social itu segmentasinya dia nanti dijelasin lebih dalam sih, saya sedikit aja. Itu ngebahas tentang startup, ekosistem startup, dan juga informasi tentang teknologi consumer kayak gadget, kayak laptop, kayak gitulah segala macam. Terus ada juga trikinet.com. Nah, trikinet.com ini isinya tuh tips-tips sih. Jadi kalau teman-teman suka baca-baca WikiHow, mirip kayak gitu. Isinya adalah tips. Jadi namanya Trikinet tuh trik dan tips internet. Ya, jadi isinya cuma tips dan trik. Segala hal yang berhubungan dengan dunia digital atau internet. Terus ada lagi hybrid, ini e-sport dan gaming. Jadi itu awalnya tuh adalah bagian dari kategori di Daily Social, tapi kita memutuskan untuk menjadikannya satu entitas baru karena marketnya lumayan gede nih untuk e-sport dan gaming. Lanjut aja, ini tampilannya mungkin juga nanti bisa kerasa ya segmentasinya tuh di mana aja. Ini Daily Social. Tadi saya itu ada, ini pointernya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke. Ya, kelihatan. Ada kategori Daily Social Startup, ada Daily Social Gadget, ini 2 tim yang berbeda. Terus ada beberapa topik lain, dan juga ada Daily Research. Jadi ini tampilannya. Terus ini hybrid, lebih ya gitu deh, lebih gamingnya, ada warna-warna orange dan segala macam. Terus ini Trikinet lebih sederhana dan direct gitu ya, bahwa karena ini memang tujuannya adalah orang masuk sini lihat tips apa yang lagi dibutuhin, terus sudah bisa di save atau dijalanin tipsnya, dan sudah, jadi nggak perlu ada banyak
elemen-elemen lain lah di webnya karena benar-benar fokus dan strict. Itu terus sebetulnya di dalam media properties ini tuh sebetulnya konten marketing siapa aja sih yang saya kerjain gitu, karena kan kadang-kadang orang kalau ngedengar konten marketing itu selalu hubungannya adalah klien lagi gitu, padahal nggak selalu gitu. Jadi ada setidaknya tuh ada 5 nih yang paling utama gitu ya. Ada buat internal, buat klien sudah pasti, buat eventnya ini kadang-kadang juga event internal kita sendiri atau juga ada event luar. Ada PRing itu public relation ya, jadi kita bikinin press release, kita sebarin, atau kita juga menjadikan si konten press release itu jadi konten marketing di media kita sendiri. Terus satu lagi adalah owned client media ini biasanya ada juga beberapa klien yang minta kita bikinin konten untuk dia taruh di web mereka. Jadi ada yang si hybrid tuh dulu pernah bikin, kalau yang suka main Mobile Legends tuh ada Muntun, kita pernah bikin konten buat ditaruh di blognya si Muntun. Terus sekarang tuh kita lagi pegang Bayu, itu juga kita yang mengelola kontennya untuk ditaruh di webnya Bayu. Jadi owned media by si kliennya sendiri gitu. Terus ini kita breakdown ya untuk yang internal tuh sebenarnya apa aja sih yang konten marketing yang kita bikin gitu. Biasanya sih produk atau layanan yang dikembangkan oleh kita sendiri. Jadi kita tuh dulu pernah punya bukan situs ya, section khusus jobs. Itu biasanya kita promosiin juga. Terus kita punya sekarang lagi ngembangin platform buat hackathon dan incubation. Itu juga kita iklankan lah ya, kita bantu awareness-nya biar orang tahu tidak hanya di media orang tapi di media kita juga. Terus ada juga research juga kita promosiin juga di media kita, atau ada juga long form. Kalau long form tuh mungkin teman-teman sering baca media kayak Tirto kayak gitu ya, yang panjang-panjang terus ada grafik dan segala macam, atau Kompas tuh punya VIK namanya, visual. Jadi yang ada artikelnya panjang tapi ada visualnya gitu, kita juga bantuin promosi untuk orang lebih aware gitu sama si produk-produk kita. Terus tadi udah disinggung research, kita sering rutin bikin riset, ada yang survei, ada yang interview langsung, ada yang online, ada yang offline, ada yang gabungan. Itu juga kita bantu promosiin biar orang tahu ada riset kita, biar orang tahu mau mendownload, call to action-nya adalah mendownload atau mengundang brand untuk ikut berpromosi di research-nya. Jadi kasarnya tuh pemasaran yang dilakuin adalah untuk mengenalkan si produk itu untuk orang bisa tertarik, bisa download, bisa kerjasama, atau mungkin memberikan topik tertentu untuk dijadikan research gitu. Terus ada juga traffic oriented artikel. Ini sebetulnya biasanya nih artikel-artikel yang memang harus mendapatkan traffic gede misalkan. Jadi itu juga kita bantu promosiin dengan beberapa cara ya. Biasanya kalau mungkin udah ada yang kenal dijelaskan, ada native advertising, ada related article yang kayak gitulah. Terus branding saya taruh terakhir deh, SEO dulu. SEO juga kita SEO-nya kadang-kadang tidak hanya untuk media atau produk lain gitu, tapi kadang-kadang SEO-nya kita sendiri pun itu dibantu juga untuk di arrange sama tim marketing untuk lebih sering dibikin biar membantu si situsnya sendiri. Terus ada juga buat branding ini ya lebih ke mengenalkan dari sosial itu apa sih, layanannya apa aja, sebetulnya servicesnya apa aja, produk barunya apa aja kayak gitu. Lanjut adalah ini PR, public relation ini sebetulnya nggak semua media kita ini ngejalanin ini. Kalau public relation biasanya ada kalau yang sekarang lagi jalan itu ada di hybrid yang gaming, yang seperti tadi saya bilang, kita bikinin press release, disebarin ke media, ada juga press release-nya di-create ulang untuk menjadi sebuah artikel yang lebih lebih native gitu, yang lebih halus, nggak kayak press release gitu. Ini ideation ini maksudnya kadang-kadang kita juga di-hire hanya untuk memberikan ide bahwa konten marketing yang bagus tuh buat kita tuh apa sih. Kayak misalkan ada developer game mau masuk Indonesia, terus mereka ngobrol sama kita, kira-kira kontennya apa ya. Jadi mereka hanya sebatas pengen tahu sih interest
di Indonesia seperti apa, terus mungkin tipe-tipe konten artikelnya terusnya yang seperti apa sih, apakah tips atau news atau gimana untuk mungkin mereka produksi bagi mereka sendiri. Terus yang selanjutnya adalah ini adalah content production yang tadi udah saya jelasin, biasanya di owned media by client. Jadi kita ideation kita bikin, kita create artikelnya tapi ditempatkan untuk di blog atau mungkin ada juga beberapa yang dikelola malah jadi press release tapi bukan kita yang bikin press release-nya tapi si brandnya yang bikin gitu. Nah ini, sorry. Nah ini apa namanya yang berhubungan dengan klien. Sebetulnya ini kayaknya udah jelas banget sih apa namanya paling common lah ya, paling common di content marketing. Apa namanya biasanya sih ada yang common editorial ini seperti apa nanti ada contohnya di belakang sih, tapi ini biar konsen di sini dulu. Common editorial itu sebetulnya editorial biasa sih, konten yang memang di-create, konten iklan. Editorial itu kan advertising editorial, jadi konten yang sebetulnya sponsor oleh seseorang, sebuah brand, tapi bentukannya adalah kayak artikel biasa. Terus ada juga video konten, beberapa kayak review gadget itu biasanya si klien pengen bikinnya dong review, tapi reviewnya sponsor gitu. Jadi prosesnya adalah kita harus ngasih draft video ke mereka, terus disetujuin baru kita muat kayak gitu. Terus ada juga infographics, kadang-kadang ada juga paket-paket market content marketing yang diminta klien yang bentuknya jangan teks dong, coba yang visual gitu, namanya bentuknya infographics. Terus kalau native ads biasanya sih yang ada biasanya nih ada KPI tentang view tertentu, jadi butuh di-push oleh si native ads gitu. Biasanya ada yang sticky atau recommend artikel kayak gitu. Terus ada juga email newsletter. Email newsletter ini sebenarnya di Indonesia nggak terlalu common ya, tapi kalau di luar negeri itu salah satu cara content marketing. Biasanya email marketing ini orang kenalnya jualan, padahal enggak. Jadi content marketing yang salah satu yang paling tua, paling apa ya, Highlander gitu, dia nggak mati-mati. Udah ada sosial media, ada TikTok segala macam, tapi email newsletter itu tetap ada, dan malah sekarang tuh kalau di luar trennya semua orang berlomba-lomba ke email newsletter karena email newsletter ini paling ampuh karena dia tuh sama kayak SMS gitu. Kenapa kita sering dapat spam SMS itu karena itu sebenarnya harganya paling mahal. Karena itu masuk ke ruang pribadi kita. Email itu kan sebenarnya kalau di luar negeri itu very very private gitu. Kalau di kita kadang-kadang kan daftar udah kasih email, daftar punya email banyak. Wiku Baskoro 1, Wiku Baskoro 2, Wiku Baskoro 3 gitu. Jadi tapi kalau di luar negeri itu email itu very private. Jadi ketika kita konten kita masuk ke email itu harganya gitu ya, tingkatannya itu paling tinggi. Makanya orang-orang banyak di luar tuh bikin newsletter, jualannya tuh subscribernya yang banyak. Bahkan ada beberapa company yang memang fokus itu kontennya hanya di send di email doang. Jadi dia nggak punya web, dia nggak punya yang lain, dia hanya email newsletter. Dan konten marketing itu sebetulnya kayaknya sih dulu awalnya saya nggak tahu juga. Kalau bagi saya adalah konten marketing itu dulu memang berkembang dari email newsletter. Dulu jualan lewat email, terus akhirnya ada web, terus ke atas ke web dan segala macam. Jadi sebenarnya lebih masuk gitu di newsletter karena kita tidak hanya bisa langsung jualan langsung, kita harus bikin konten, terus engage, ada call to action-nya, ada growth hacking-nya, segala macam gitu. Lalu untuk event, kalau event sih standar lah ya, ada promote event buat klien, ada promote event buat kita sendiri, terus untuk datengin viewers misalkan kayak webinar segala macam, kita juga bikin artikel-artikel yang kadang-kadang berseri untuk mempromosikan event tertentu gitu. Jadi bukan cuman ngasih tahu artikel tentang bakal ada acara ini apa-apa segala macam, tapi enggak, itu di-create oleh content marketing yang kadang-kadang ngomongin isu industrinya dulu baru akhirnya ke event gitu. Terus advertorial content juga ada di event, maksudnya event yang berbayar gitu atau report gitu. Lalu lanjut ke, nah ini owned media tadi udah dijelasin sih, lebih ke ada ideation, ada content creation, dan juga ada consultant. Sorry ini kayaknya bener ya.
Nah, gitu. Jadi ada yang konsultan doang, ada juga yang ideation doang, atau ada juga yang sampai bikin untuk ditaruh di blognya atau medianya si klien yang bersangkutan. Nah, tadi saya bilang segmentation ya. Kenapa kita bikin ada 3 gitu? Karena memang segmentasinya beda dan ini ngaruh sama si content marketing yang dijalanin di media masing-masing. Kalau di sosial itu segmentasinya ada startup, ada UMKM, ada business people, government. Karena research kita banyak dipakai BI, Kominfo dan segala macam. Lalu ada juga B2B, jadi yang e-commerce jualan pengen ketemu sama brand lagi kan, jadi ada B2B atau entrepreneur in general sih. Jadi kita punya segmentasi baru namanya new economy, itu lebih ke entrepreneur in general yang memanfaatkan digital secara aktivitas bisnisnya mereka. Nah, konten marketingnya pun nanti bakalan beda tuh, si timnya tuh harus tahu segmentasi konten-konten marketing yang bakal dibikin tuh ya pembacanya adalah mereka-mereka ini. Jadi konten marketingnya mungkin bahasanya lebih rapi, angle-nya juga lebih detail, ada data, ada segala macam gitu. Nah, untuk yang di hybrid tadi dia bilang ada gaming, ada e-sport ecosystem secara in general. Kalau yang sering main Mobile Legend, PUBG yang kayak gitulah. Terus gaming gear, gaming gadget, sama gaming event gitu. Nah, di daily social ini sebetulnya ada juga segmentasi, ini saya lupa masukin sih. Ada juga gadget, jadi cuman gadgetnya juga biasanya tuh angle-nya kita pakainya adalah disesuaikan dengan target market pembacanya. Jadi mungkin bahasnya nggak melulu gaming, tapi lebih ke cara produktivitas, gimana caranya pakai gadget biar lebih produktif kayak gitu. Terus yang triknya tadi udah bilang common people, orang targetnya tuh ini sebenarnya SAS-nya menengah bawah sih. Jadi mereka yang mungkin baru belajar internet, terus gimana nih caranya bikin profile picture di WhatsApp misalnya. Jadi tips-tipsnya tuh kayak gitu. Jadi yang benar-benar kalau hybrid ini kan menengah atas, daily social menengah atas, hybrid ini sebetulnya ada di dua segmen. Nah, yang triknya itu benar-benar yang di bawah, mereka-mereka yang baru belajar internet, pengen nambah skill segala macam gitu. Ini jadi penting sih menentukan ini karena konten marketingnya akan sangat-sangat berbeda ketika ada klien pengen, kita tuh sering nolak gitu ya, ada klien saya pengen iklan di hybrid ya, konten marketing di hybrid tapi produknya bukan gaming gitu. Biasanya kita arahkan untuk ke tempat yang lain. Bahkan juga kalau mereka nggak mau ya lebih baik tidak bekerja sama karena itu hasilnya tidak akan maksimal karena segmentasinya tidak cocok dengan konten yang mereka pengen bikin gitu. Jadi ini menjadi penting karena nanti ada sih how to content marketingnya, segmentasinya itu jadi satu bagian penting di sana. Lanjut, nah ini tipe-tipe konten marketing yang kita lakuin. Native artikel ini sebetulnya artikel biasa lah ya. Promoted channel ini biasanya sticky, kalau buka webnya muncul terus, kalau buka artikel tertentu itu muncul terus, kayak gitu. Terus story based artikel ini biasanya yang tadi saya jelasin, agak panjang, ada mungkin 1-4 artikel untuk akhirnya artikel kelima adalah artikel puncaknya, misalkan call to action itu sebetulnya ada di artikel 5, tapi kita muter-muter dulu dalam tanda kutip ya, muter-muter dulu kemana untuk menjelaskan banyak hal, akhirnya masuk ke artikel utama gitu. Terus infografis ya visual, audio visualnya video, biasanya research juga kadang-kadang ada yang promoted. Jadi memang bekerja sama brand tertentu yang pengen dibikinin research gitu. Terus sekarang nih lagi ngetren ada juga webinar, kita juga bikin rutin webinar. Jadi yang memang webinarnya ini nggak melulu maksudnya nggak melulu. Webinar ini ada yang disponsorin, jadi tipe-tipenya ya sebetulnya konten marketing juga tapi nggak jualan gitu. Jadi misalnya kayak kemarin ada Indosat, dia pengen menjelaskan tentang produk CSR mereka bikin live stream. Jadi ngomonginnya sebetulnya in general, nggak ngomongin jualan Indosat gitu, lebih ke menjelaskan CSR itu apa sih, apa yang bisa manfaat dari CSR dan segala macam. Kayak gitu. Lalu ini contoh-contohnya common advertorial itu ya kayak biasa lah ya, artikel ini tuh tentang cloud, perusahaan cloud. Jadi ya lebih direct lah ngomongin tentang server, ngomongin tentang work from home karena memang lagi ngetren, tapi isinya adalah di dalamnya adalah
ngomongin cloud karena kliennya adalah layanan cloud gitu. Terus ini infografis, ini Oppo, iklan di kita, mereka minta dibikinin infografis, jadi kita bikinin tentang spesifikasi layanan mereka. Terus ini newsletter, salah satu newsletter ini tadi yang saya bilang sih promo event. Jadi event internal kita dipromoin lewat newsletter biar orang pada nonton. Terus ini DS Research nih sebetulnya, jadi setiap kali kita bikin research, kita bikin content marketing in-house untuk mempromosikan si produk kita sendiri. Ini yang contoh tadi yang saya bilang untuk internal ya. Jadi setiap ada research baru kita bikinin content marketingnya gitu. Nah ini masuk kita prosesnya ya, proses ini pasti berbeda-beda di setiap media. Mungkin ada yang sama, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Tapi ini saya mengambil contoh yang dilakuin di kita. Pada intinya adalah setiap kali ada mau bikin gitu, saya selalu bilang ke tim bahwa bukan jangan jualan ya, jangan hard selling gitu. Seperti yang tadi dibilang sih, kita adalah menceritakan si fiturnya, menceritakan brandnya dan segala macam. Jadi it's not selling, tapi kita menceritakan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Informasinya apa? Bisa tentang brandnya, bisa tentang layanannya, bisa tentang tools, bisa tentang event, bisa tentang segala macam gitu. Jadi nggak nyuruh orang beli, tapi lebih ke menjelaskan bahwa si produknya itu tentang apa sih. Akhirnya orang mau beli. Ujung-ujungnya sih orang mau beli, tapi tidak menyuruh orang untuk beli. Nah, ini biasanya proses di kita tuh kayak begini. Sebelum mulai produksi, kita mindset-nya nih harus kalau di kita ada 3 ini. Yang pertama adalah informatif, memberi manfaat, optimasi. Informatif dan memberi manfaat ini semua beda-beda tipis sih. Informatif ini kita biasanya sih harus lengkap. Saya selalu ini sih kadang-kadang suka marahin tim tuh kalau misalkan bikin konten marketing tapi link produknya nggak ada. Terus kayak misalkan informasi, misalkan kalau konten marketingnya tentang advertorial, tentang gadget gitu, ada harga, ada satu spesifikasi yang nggak masuk aja, biasanya saya cerewet tuh. Makanya harus lengkap gitu dan lengkap. Terus ini tadi kelengkapan artikel, link foto, video kalau ada tweet dari brandnya atau gimana di embed atau tweet dari programnya, misalkan kayak advertorial tentang program tertentu itu harus masuk. Orang masuk ke sana harus dapat informasi yang lengkap nih, one place for everything. Jadi kalau mau ngomongin tadi tuh cloud akan ada 6, biasanya di situ ada lengkap tuh. Termasuk mungkin cara-cara memakai layanan yang memang sedang diiklankan gitu. Terus ada related links dan order artikel, maksudnya kalau ada link ke artikel yang lain tuh jangan pelit lah untuk ngasih karena memang orang pengennya dapat informasi yang lengkap gitu. Ini memang content marketing untuk mempromosikan produk tertentu ya, tapi kalau misalkan ada link-link yang related, asalkan disetujuin sama si brandnya, biasanya sih nggak apa-apa. Asalkan tidak berlawanan langsung sama si brandnya biasanya aman-aman aja sih. Kayak misalkan tadi tuh yang cloud, contohnya mungkin ada artikel tentang security dan segala macam, itu kan bukan layanan cloudnya dia ya, tapi mungkin ada peraturan undang-undang atau segala macam berhubungan security, biasanya mereka mau. Terus memberi manfaat. Kenapa menjadi penting? Karena tadi kita nggak jualan nih, kita menceritakan sebuah cerita tentang produk tertentu. Jadi kita harus ngasih manfaat dalam artian, biasanya kan konten-konten marketing yang hard sell tuh bla spesifikasikan gadget tadi yang kita pakai ya, bla spesifikasinya apa udah gitu. Tapi orang tuh nggak dapat misalkan ini si fotonya bagusnya diapain ya, spesifikasi seperti ini tuh bagusnya foto yang apa, foto yang malam bisa nggak sih? Nah, biasanya kalau advertorial tentang itu kita gali si informasinya itu. Kalau ngomongin fiturnya biasanya dipakai buat apa nih? Jadi pembaca pas baca, walaupun itu iklan, tapi pembaca tetap bisa dapat manfaat gitu dari si konten marketing tersebut. Bisa di-share nggak? Kalau misalnya manfaat biasanya kan share, berarti lebih banyak lagi if effect yang bisa didapetin dari si brandnya gitu. Terus bisa di-save nggak nih artikelnya, bisa dipakai lagi nggak nih kalau saya perlu untuk minggu depan atau 2 bulan lagi bisa dipakai, bisa disimpan apa enggak. Terus si konten mungkin namanya juga konten marketing ya, kadang-kadang ngapain sih gue harus ngasih manfaat gitu, harus user bisa terpecahkan masalahnya, itu mendingan juga baca-baca artikel yang lain gitu ya. Tapi kalau si konten marketing itu isinya bisa memecahkan masalah pengguna, itu udah pasti
brandnya bakal nempel dalam si benak si konsumen itu. Kayak tadi tuh cloud itu kan artinya bisa disimpan tuh karena mungkin ada masalah lagi yang dihadapin si user. Nah ketika itu dibuka lagi orang jadi tahu kan, oh ini tuh cloudnya ini, mungkin lebih baik saya pakai cloudnya dia deh karena dia sudah ngasih informatif dan mungkin kalau saya ada masalah dia bisa ngasih solusi. Akhirnya si orang itu call to actionnya jadinya pakai layanannya gitu. Terus setiap content marketing pun harus dioptimasi tergantung dari tujuannya. Kadang-kadang ada yang klien pengennya di SEO, berarti pengen di Google Search ya nomor 1 gitu. Akhirnya kita optimasi SEO-nya. Atau mereka pengen analytics-nya yang detail gitu, kayak misalkan segmentasinya siapa sih yang baca dari mobile atau web gitu. Terus browsernya apa itu juga bisa. Jadi jangan lupa untuk selalu menyiapkan itu. Terus ada juga yang pengen trafficnya gede gitu. Ada juga yang list generation. Ini biasanya yang sebetulnya ini sales sih, tapi mereka nggak pengen hard sell, tapi nitip dong linknya biar orang datang ke situs saya, biar datang ke e-commerce tertentu kayak gitu. Atau biasanya yang list ini kalau di gadget, kalau di kita biasanya kalau ada pre-order biasanya yang kayak gini nih, yang pengen dapat link buat pre-order gitu. Nah terus kita langsung masuk aja, ini beberapa hal yang menurut saya perlu diperhatiin sih. Saya biasanya kan orang bikin do's and don't gitu. Saya fokus di do's-nya aja sih. Don't-nya kalau ini dilakuin biasanya don't-nya udah nggak perlu dipikirin karena kita udah melakukan yang baik. Karena untuk bikin konten yang baik tuh banyak banget yang harus dilakuin. Jadi ketika kita bikin konten yang baik, biasanya yang negatifnya udah hilang otomatis gitu. Nah kalau di media biasanya tuh saya agak strict untuk memisahkan peran penulis antara reporter dan content marketing writer. Jadi di kita biasanya ada tim khusus nih untuk content marketing. Kenapa ini di media menjadi penting? Karena kalau di company e-commerce gitu ya, kalau di contohnya mungkin di iPrice gitu kan, dia bukan media, gitu. Jadi dia nggak perlu tuh ada pemisahan. Kenapa? Karena kita karakter media adalah terikat pada kaidah jurnalistik. Reporter itu kadang-kadang banyak yang bilang kan reporter itu pekerjaan suci gitu ya, orang nggak perlu diganggu dan segala macam karena kita harus fakta, harus cover both side dan segala macam. Nah itu tuh bukan istilah yang dibuat-buat, itu memang ada rules-nya gitu ya, ada etikanya gitu. Jadi kalau dia si reporter ini masuk ke content marketing, kalau si reporter ini belum terbiasa biasanya jadi bias gitu. Jadinya dia nggak bisa nggak bisa objektif gitu. Jadinya takutnya nanti dia harus dia misalkan contohnya adalah saya reporter nih, saya mengerjakan produk review gitu ya, atau jangan deh, saya mengerjakan produk di sosial, saya mau promosiin segala macam gitu. Terus nanti satu waktu sorry contohnya internal nggak bisa sih, sorry kita review aja deh, saya bikin misalkan konten marketing tentang review itu apa bla 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 segala macam gitu. Terus udah ini reporter kan ya, terus udah aja berminggu berselang, terus review bikin bikin fitur baru nih, dan saya bertugas untuk meliput fitur itu. Nah karena sudah pernah bikin konten marketing, takutnya dia bias bahwa dia mungkin tidak bisa memberikan berita yang objektif tentang si fitur itu. Itu pentingnya pemisahan itu di situ, karena kadang-kadang kalau reporter-reporter yang baru tuh kadang-kadang susah untuk kalau yang senior biasanya udah bisa sih, dia tahu gitu. Ketika saya mau bikin news, saya harus mengikuti kaidah jurnalistik. Tapi ketika saya bikin konten marketing, ya saya ilmu marketing, ilmu pasaran yang saya pakai gitu. Jadi kita punya tim sendiri, dia tugasnya ideation dan segala macam. Cuman biasanya bekerja sama dengan erat sama si reporternya, karena reporter yang tahu segmentasinya, reporter tahu yang isu-isu apa yang sedang hangat. Jadi si content marketing itu bisa belajar sama si reporternya, gue dapat brand review nih, kira-kira content marketing atau pemasaran startup tuh yang lagi populer apa sih? Nah si reporternya tuh yang tahu, mereka mungkin bisa kasih masukan, oh topiknya gini aja, lu editionnya dari ini gitu. Terus untuk kreatif sih udah harus pasti ya, mau reporter, mau konten tim marketing harus harus bisa bikin artikel yang menarik, karena yang tadi ya kita storytelling. Kalau cuma nulis fitur doang sih nggak perlu kreatif gitu. Terus bisa menjawabkan brief dengan baik, ini pasti dijelasin kali ya di workshop yang lain, karena ini adalah
apa ya, jantungnya gitu. Kalau kita komunikasi dengan klien nggak baik, udah pasti pusing sih. Jujur sih saya cerita, saya dulu sering berantem sama klien karena kadang-kadang ada beberapa klien yang nggak ngerti gitu ya, kita tuh media gitu, kita tuh tidak bisa, kita media dan punya segmentasi yang beda-beda gitu. Kadang-kadang ada yang, oh saya maunya ini fitur yang dijelasin, padahal itu nggak cocok di pembaca kita. Kita kasih ideasin yang ini, terus kadang-kadang berdebat gitu ya. Seringkali kayak gitu. Atau enggak ada juga brief dari klien, terus kita coba itu di apa ya kasarnya diasimilasi atau disatuin lah sama segmentasi kita. Kadang-kadang ada klien yang nggak mau, oh nggak mau, saya pengennya A, ya udah A aja gitu. Padahal nggak bisa kayak gitu. A itu harus melebur di segmentasinya, jadi mungkin A-nya jadi A plus C gitu, A plus apa gitu, jadinya orang lebih masuk gitu. Tapi kadang-kadang ada yang klien yang nggak mau, jadi itu harus bisa ngejelasin, harus bisa ngejemain, atau enggak kita bisa ngasih ideation yang baru. Terus ini etika disclosure nih, mungkin kalau teman-teman baca media itu di bawahnya kadang-kadang ada tuh disclosure, artikel ini disponsori oleh bla bla bla. Nah kalau di media ini harus, karena memang ada ketentuannya. Kalau itu adalah konten marketing advertorial atau sponsorship, itu harus disebutkan, harus dikasih label lah bahwa itu adalah iklan gitu, bukan berita normal gitu. Terus yang tadi smart content adalah good content. Dengan segmen yang tadi itu ya, dengan proses yang tadi itu intinya adalah kita membuat konten yang bagus, nggak cuma iklan tapi benar-benar yang informatif, yang berguna gitu. Smart content marketing, inform readers. Jadi memang harus ngasih info yang baik ya, nggak cuma promosi tapi benar-benar bisa digunain gitu. Nah ini ada beberapa hal lain. Ini sorry ya, saya balik bentar. Oh iya ya, ini ada yang kelewat nih, sorry. Sebelum ini sebetulnya udah mau habis, tapi ini kayaknya ada yang kelewat nih. Nah ini nih, nggak apa-apa sih, ini emang apa namanya, presentasi saya bisa dipecah-pecah sih, nggak harus urutan. Tadi kan kita ngomongin tentang ini ya, apa namanya, konten marketing seperti apa sih yang kita bikin gitu. Nah sebetulnya prosesnya itu biasanya kayak gini kalau di kita. Jadi ada briefing, ada segmentation, ada angle, ada execution, analisis. Jadi briefing ini biasanya dari klien. Kalau misalkan itu internal, biasanya dikasih briefingnya internal. Kita ada produk apa, ini poin-poin yang pengen dijual ya, pengen diceritakan pada pembaca. Nah dari sini kita ditentuin nih segmentasinya. Tadi kenapa saya bilang saya sering berantem itu, kadang-kadang ada misalkan produk kayak tadi ya gadget, tapi dia pengennya di gaming, padahal gadgetnya bukan gadget gaming. Nah, disinilah proses menerjemahkan briefing itu, dan mungkin kita ngasih ide tambahan ke klien supaya segmentasinya jangan di sini, Mas, Mbak, gimana kalau segmentasinya kita pindahin ke media kita yang lain gitu. Terus ya biasanya sih dipecah-pecah lagi sih segmentasinya, mau ke bahkan bisa spesifik sampai ke pembaca tertentu. Kayak tadi kan DS tuh punya pembaca startup atau UMKM. Bisa jadi segmentasinya, oh ya ini lebih bagus ke startup, udah konsen aja di startup. Jadi bahasa-bahasanya tuh mungkin pakai istilah-istilah yang lekat sama dunia startup gitu. Terus angle-nya juga menjadi bagian penting sih, karena biasanya sih bagus apa enggaknya si content marketing itu ada dari si angle-nya. Jadi saya lupa nambahin contohnya sih, tapi kalau teman-teman tahu nama majalah namanya Monocle, itu menurut saya adalah salah satu produk content marketing paling keren sih yang pernah saya tahu gitu. Kalau main ke toko buku itu harganya mahal sih, majalah import. Di dalamnya itu selalu ada selipan konten marketing yang menurut saya bisa dipelajari sebagai study case konten marketing. Hampir semua konten marketing yang dia bikin tuh keren-keren. Jadi dia selalu bisa memikirkan angle yang pas sama branding dan segmentasi si majalahnya dia. Jadi kalau misalkan di DS tuh biasanya segmentasinya ya tadi dijaga gitu. Ketika ada produk yang cloud, tadi tuh cloud, kita gimana caranya ini, cloudnya mau masuk ke UMKM tapi nggak startup, berarti artikelnya lebih ke tips. Tapi kalau misalkan dia cloud tapi pengennya ke startup, mungkin angle-nya lebih ke developer, gimana caranya si developer
orang teknis lah ya, programmernya di startup tentu itu memaksimalkan gimana biar aman, biar security, biar handal, gak banyak down dan segala macam. Tapi kalau ke UKM lebih ke tips gimana caranya nyimpen data penjualan, gimana nyimpen data stok barang gitu. Jadi angle-nya itu harus dipilih itu dari sana. Gitu. Terus eksekusi juga ini penting karena kadang-kadang content marketing yang ada itu boring gitu tampilannya. Misalkan gambarnya kurang oke, headline. Kalau di web tuh kan ada feature image ya, image-nya kurang sesuai, terus linknya itu naruhnya nggak bagus gitu ya, atau enggak artikelnya tuh terlalu panjang gitu, blok-bloknya tuh paragrafnya ada panjang-panjang gitu ya, nggak enak gitu ngelihatnya, atau kata-kata yang dipilihnya tuh terlalu membosankan gitu. Jadi itu eksekusi juga penting karena ya tadi kita storytelling intinya adalah kata-katanya harus bagus gitu, harus appealing, harus menggoda si pembaca untuk terus membaca gitu. Karena content marketing sebenarnya salah satu produk konten yang paling susah gitu, karena kan sebelumnya kita kan jualan. Orang tuh biasanya tuh lihat judulnya, ini sih jualan, tutup gitu. Nah, kita harus membuat orang pertama membuka artikel itu, yang kedua menjaga orang itu baca 1-2 paragraf, yang ketiga adalah menjaga orang itu membaca paragraf sampai akhir karena biasanya link lead generation-nya ada di akhir. Itu jadi pekerjaan paling susah, makanya tadi segmentasinya harus pas, angle-nya harus pas, eksekusinya juga harus pas gitu. Nggak hanya yang penting sesuaikan dengan klien, udah aja. Nah, nggak bisa kayak gitu karena kalau briefingnya udah oke, klien udah setuju, tapi ternyata pembaca kita nggak suka, itu pasti hasilnya nggak akan maksimal gitu. Jadi pekerjaannya agak cukup sulit karena orang tuh sekarang tuh semakin anti iklan ya. Jadi orang udah ngerti lah. Kalau mantengin Twitter tuh biasanya sering banyak tuh gibah-gibah media gitu ya, orang yang kritik media, ini sih iklan, ini sih ujung-ujungnya iklan, ini udah baca-baca enak-enak judulnya tuh seperti sebuah berita yang wah gitu ya, wah ini bahaya nih, atau wah ini apa nih, pas dibaca ternyata iklan. Nah disitulah eksekusi itu matters gitu, karena kita harus menjaga pembacanya sampai baca sampai akhir, karena biasanya tuh penyebutan brandnya tuh udah di akhir gitu, makanya harus menarik gitu. Terus satu lagi adalah analisis ini bisa banyak sih, nanti ada di belakang tuh cara-caranya. Ada analisis internal, misalkan yang paling sering kan Google Analytics, atau enggak bisa juga shareable, apakah di share atau enggak artikelnya. Terus atau mungkin bisa juga ditanyakan langsung ke ahli, misalkan ini artikelnya bagus nggak ya, lu kalau baca enak nggak ya, lu merasa dikuliahin nggak karena ini iklan. Jadi bisa ditanya juga pakai survei. Nah ini biasanya prosesnya kayak gini. Terus tadi hasilnya nih harus ini gitu. Jadi prosesnya gitu, harus informatif, harus memberi manfaat, dan harus dioptimasi. Nah tadi balik lagi ke ini, sebenarnya tambahan sih, ada beberapa hal yang menurut saya penting juga bagi content marketing. Ini kadang-kadang orang lupa, dan atau kadang-kadang malah suka nggak diperhatiin nih. Jadi yang pertama itu adalah matrix. Matrix ini banyak sih yang bisa dipakai. Yang paling common tuh Google Analytics. Ini saya masukin ada Chartbeat, ada Keyword Planner nih biasanya buat SEO. SimilarWeb sama Alexa ini biasanya buat ngelihat kata kunci atau ngelihat web pesaing. Nah, Social Media Analytics ini kadang-kadang dilupain. Kita pakai social media cuma buat posting-posting doang, buat cari-cari gibah ya. Tapi padahal Social Media Analytics di sosial media yang sekarang itu lumayan lengkap gitu. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook gitu, itu udah lumayan detail lah, kita bisa tahu kalau habis nge-tweet ya. Terus ada tuh bentuk chart gitu. Coba deh sekali-sekali lihat gitu, itu banyak banget sih informasi di sana. Nggak hanya cuma retweetnya berapa, likes-nya berapa, tapi ada beberapa hal lain kayak misalkan reach-nya berapa, terus orang yang klik itu berapa, orang yang lihat doang itu berapa, kayak gitu. Nah untuk yang tadi tuh yang mungkin yang nggak common ya, Chartbeat sama Similar dan Alexa nih, saya nah ini ada contohnya, ini Chartbeat. Dulu tuh ini termasuk murah, tapi sekarang dia harganya mahal banget. Jadi ini saya ngambil contoh dari internet. Karena tadi saya coba login, ternyata dia harganya sudah berubah. Dan ternyata saya udah berhenti langganan. Jadi mau langganan lain lagi itu harus kontak ke
layanannya. Jadi dulu nih saya pernah pakai Chartbit ini, sebetulnya intinya adalah sama kayak Google Analytics sebetulnya. Jadi bisa tahu keyword apa yang lagi populer di web kita, segala macam, tapi dia tampilannya lebih lebih modern lah gitu. Dulu itu saya pakai Chartbit itu biasanya untuk melihat social signal. Social signal ini biasanya digabungin sama analytics atau enggak sama keyword. Jadi biasanya untuk menentukan tren tertentu. Jadi kayak misalkan nih di Twitternya lagi rame ngomongin apa gitu ya. Terus di web kita lagi ngomongin apa. Nah, cari irisannya nih. Gimana caranya cari irisannya biar konten marketing yang kita bikin itu nyambung sama tren yang di Twitter, tapi tidak mengorbankan kualitas dari si media kita. Biasanya saya pakai ini nih Chartbit. Jadi dia itu kadang-kadang ada real time, kita bisa tahu orang itu lagi masuk ke web kita lagi cari kata kunci apa. Nah, itu biasanya bisa di Chartbit. Nah, dari situ kita bisa tahu tuh, oh sekarang lagi rame ini, makanya orang nyari, ada yang nyari itu, topik itu nih, topik misalkan topik tentang cloud gitu. Ternyata kita belum punya nih artikel tentang cloud. Nah, itu bisa dijadiin konten marketing biar orang hook up gitu ketika masuk ke web kita. Terus Alexa ini sebetulnya gimana bilangnya? Ini adalah tools yang paling dijauhi sama pelaku media, tapi paling dipakai sama brand. Jadi ada dilema gitu. Ini Alexa ini terkenal banyak isu-isu lah, kayak misalkan lu tinggal bayar aja, lu pasti ranknya langsung naik gitu. Tapi ini tuh paling kita bisa dapetin data gratis di sini, tapi kita bisa juga langganan. Nah, rata-rata pemilik brand itu pakainya si Alexa Rank ini untuk mengetahui popularitas si web tertentu. Jadi biasanya kalau ada pengiklan tuh biasanya lokal gitu ya, dia ngecek dulu Alexa Rank lu berapa sih? Oh tinggi ya, berarti membacanya banyak, berarti view-nya banyak, jadi gue mau mengiklan kayak gitu. Nah ini biasanya sih buat ngasih tahu nih, kita situs kita tuh populer apa enggak sih. Terus dia kalau masuk ke Alexa nanti kita bisa ngebandingin tuh kita sama yang lain tuh populer mana sih gitu. Jadi kita bisa tahu. Satu lagi itu similar web ini mirip sama Alexa tapi dia lebih lengkap. Kalau Alexa itu biasanya cuma rank doang. Ada data-data lainnya ada total visit dan segala macam. Tapi biasanya dia nggak terlalu nggak terlalu detail, karena dia yang paling detail kan sebetulnya Google Analytics tuh. Nah kalau si SimilarWeb ini biasanya nggak terlalu detail, tapi cukup lah buat ngasih informasi atas situs kita atau enggak atas situs pesaing. Nah si SimilarWeb ini juga kita bisa ngelihat nih kata kunci apa yang ada di media lain. Jadi kita bisa kalau mau bikin konten marketing nih, yang konten marketingnya biar stand out gitu, kita bisa ngecek juga nih situs lain itu seperti apa sih performanya kayak gitu. Terus tadi udah ya, terus contoh-contohnya ini, terus nah ini selain yang tadi matrix, orang juga sering lupa bahwa konten marketing ini kan sebetulnya bukan hard news ya. Kalau di media itu bukan hard news, artinya bukan berita yang harus disampaikan dengan sesuai fakta gitu. Maksudnya konten marketing itu emang harus informatif, harus benar gitu ya. Produknya itu harus nggak boleh ngebohong gitu. Tapi beda sama news. Kalau news kan harus ada narasumber dan segala macam. Nah, konten marketing ini kan sebetulnya alat pemasaran gitu. Akan lebih baik kalau memang SEO-nya tuh dioptimize. Jadi kadang-kadang ada konten marketing yang gak dioptimize gitu. Itu sayang banget gitu. Padahal kan konten marketing tuh bisa di otak-atik lah kasarnya gitu. Lebih baik setiap konten marketing itu dioptimize di SEO-nya biar kita bisa dapat dua hal. Konten marketing berarti kliennya suka dengan artikelnya. Yang kedua adalah artikel itu populer. Ketika itu digabung tuh brand pasti lebih suka karena artikelnya bagus, sesuai dengan briefing, dan artikel itu populer di
Google Search gitu. Terus marketing funnel ini juga yang tadi saya bilang sih, lebih ke ada tipe-tipe konten marketing yang memang perjalanannya itu panjang gitu, nggak langsung masih tahu produknya gitu, tapi harus ngomongin industrinya dulu, ngomongin pelakunya dulu, baru deh ngomongin produknya. Kayak cloud tuh sebenarnya angle-nya bisa juga kayak marketing funnel. Jadi awareness dulu, misalkan cloud itu gimana sih industrinya segala macam, terus langsung merujuk lebih kecil, pelakunya siapa aja, merujuk lebih kecil lagi, manfaatnya apa aja. Yang terakhir adalah fitur-fitur yang punya oleh si klien yang kita pegang gitu. Terus ada lagi growth hacking. Ini sebenarnya bisa jadi workshop sendiri sih growth hacking ini. Jangan takut sama kata hackingnya ya. Jadi si growth hacking ini sebetulnya adalah bagaimana cara kita untuk memelihara pertumbuhan dari si konten kita. Terus sosial media sharing juga kadang-kadang kurang diperhatiin. Orang bikin aja konten marketing tapi lupa gitu bahwa konten marketing itu harus dibagiin di sosial media, harus populer, harus orang banyak yang nge-share, nge-like, nge-save segala macam. In media bus nih juga kadang-kadang dilupain. Jadi kita bikin konten marketing nih untuk misalkan untuk media kita gitu, tapi kita lupa untuk nge-boost itu pakai sosial media kita, nggak pernah di-share, nggak pernah dibikin advertising, nggak pernah dibikin di sticky gitu segala macam. Jadi kadang-kadang bikin udah aja gitu. Terus kalau punya medianya banyak kayak kita nih, ada 3, biasanya nih konten marketing selalu di share juga di media-media properti yang lain. Jadi kalau misalkan bikin tentang gadget, share juga nih di gaming misalkan, atau enggak di yang terkini karena dia ada tipsnya gitu kayak gitu. Jadi memanfaatkan semua media yang kita punya untuk juga ngebantu nge-boost awareness dari si konten marketingnya gitu. Nah, pada intinya adalah kalau prinsip mungkin beda-beda ya, tapi kalau kita di daily social tuh prinsipnya itu sebetulnya satu sih. Kita harus bikin konten yang bagus. Bagus itu yang tadi informatif, berguna bagi pembaca, dan dioptimasi gitu ya. Artinya kalau konten marketingnya kadang-kadang kan ada yang udahlah yang penting kita dapat revenue-nya nih udah ambil aja, tapi segmentasinya nggak sesuai. Berarti kontennya nanti bakal tidak memberikan manfaat kan, berarti kontennya tidak akan baik. Biasanya kalau di kita nih biasanya kita tolak kalau yang kayak gitu. Jadi kita nggak ambil hanya karena itu revenue, tapi kita harus tahu bagaimana caranya kita bisa memberikan manfaat buat si kliennya gitu. Jadi kayak misalkan misalkan kayak minuman gitu. Dulu tuh sempat ada aqua mau ke kita. Terus kita bingung, aduh kenapa aqua ke sini ya? Tapi akhirnya kita coba gali tuh dari briefingnya, kita coba diskusi dan segala macam. Oh kayak ada nih satu angle tentang teknologi aqua nih yang bisa kita olah lah. Akhirnya masuk nih, bisa juga masuk. Toh semua anak startup juga mungkin minum aqua gitu, atau semua UMKM minuman di kantornya aqua galon gitu kan. Sebetulnya kan lekat juga gitu merek itu. Akhirnya kita coba olah yang berhubungan dengan teknologi dan mereka juga mau. Akhirnya kontennya malah jadi unik gitu, karena tiba-tiba brand minuman ada di media teknologi gitu, ngomongin apa nih segala macam. Ternyata ada ada awareness atau image awareness yang pengen dicari si brand itu, akhirnya kita masuk di situ. Itu kenapa good content itu selalu menang gitu, karena kita percaya bahwa nggak semua konten marketing harus kita terima. Ada beberapa hal yang malah kita dulu tuh sering saya tawarin ke teman media saya yang lain, kayak misalkan ada brand, kayaknya lu nggak cocok deh di DS, kayaknya lu nggak cocok deh di Hybrid atau di Takenet, mending gue kenalin ke media yang lain deh yang lebih cocok gitu. Kayak misalkan nih Hybrid gitu, kita kan lebih ke e-sport, mungkin ada teman yang bikin media yang lebih ke game casual gitu, terus ada produk tertentu lah gitu yang sebetulnya pangsa pasarnya adalah game casual. Biasanya malah kita jangan di sini nih, kalau lu ke sini hasilnya pasti nggak akan maksimal, mendingan cobain ke teman kita nih, dia lebih bagus nih, lebih cocok sama segmentasi lo. Jadi mereka akhirnya mereka malah berterima kasih karena mereka disarankan untuk ke segmentasi yang pas gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas, slide-nya agak kurang nggak ngerti atau segala macam, boleh ditanyain aja. Mekanismenya kan tadi udah dijelasin tuh di sama panitia. Ini Instagram sama Twitter saya, kalau mau
ngobrol-ngobrol atau nanya-nanya, monggo silakan di follow. Tapi kalau yang Wikipedia sih isinya foto-foto senja-senja nggak jelas lah, kota-kota. Tapi kalau di Twitter mungkin lebih serius karena memang dari dulu Twitter dibikinnya buat serius sih. Kebetulan orang kenal saya kerja di media, jadi saya nggak bisa nge-tweet macam-macam. Jadi kalau mau nanya-nanya mungkin lebih ke Twitter gitu. Oke. Itu aja. Silakan kalau ada yang mau nanya-nanya. Sip, thank you banget Mas Riko. Siap. Teman-teman yang mau nanya boleh boleh masuk ke Slido link yang aku kirim ini. Gitu. Ini ada nggak apa-apa satu aja pertanyaan dari Manda. Dia Manda nanya, Mas kalau mau mulai baru mau mulai nih masuk ke digital marketing atau mungkin ini konteksnya konten ya. Bagus itu mulai dari media yang mana? Gitu. Media ini maksudnya tuh platform atau apa ya? Boleh unmute? Mungkin boleh langsung ngomong aja. Boleh. Oke. Halo, Ya. Mas Wiku. Iya, Siap. ini dengan Amanda. Iya, saya mau nanya kalau untuk medianya itu maksudnya mungkin seperti Instagram, YouTube, atau I see. semacamnya gitu. Sebetulnya sih lebih ke tergantung ininya ya. Mungkin kalau bisa tergantung minat. Kalau misalkan masih nol banget ya bisa tergantung minat. Tapi kalau mau lebih spesifik sebenarnya tergantung ininya sih, apa yang mau dimarketingkan gitu, apa yang mau dijual. Atau yang mau jual atau yang mau di awareness-kan gitu ya. Apa yang mau diiklanin sih kalau misalkan saya punya produknya fashion gitu, atau saya memang punya web, punya blog gitu. Nah, itu digital marketing disesuaikan dengan si segmentasinya itu sih, lebih ke produknya. Kayak misalkan kalau produk saya lebih bagus dilihat secara visual, udah pasti ke Instagram. Atau sekarang lagi ngetren kan TikTok. Kalau misalkan produknya saya memang target marketnya ya mereka-mereka yang selalu tertawa gitu ya di dalam kehidupannya gitu, mungkin saya masuknya ke TikTok gitu. Tapi kalau misalkan produk kayak kita nih, media nih, kita nggak terlalu banyak bermain di platform-platform yang tadi itu. Kita mungkin lebih fokus di LinkedIn, di Twitter gitu, karena di sanalah biasanya orang-orang serius berada gitu, sampai ada meme-memenya kan, orang Twitter serius banget sih gitu. Tapi ya di sanalah pangsa pasar kita. Jadi kalau mau belajar digital marketing sebetulnya di mana aja bisa sih, tapi ya tadi sesuai segmennya. Jadi mungkin nanti kalau Amanda belajar, saya pengennya ke TikTok lah karena saya suka dengan platformnya. Oke, udah belajar digital marketing gimana caranya memasarkan di sana, gimana caranya bikin hashtag di sana gitu ya, bagaimana caranya memaksimalkan hashtag, bikin konten seperti apa. Nah, setelah pengetahuan dan mungkin sukses gitu ya, wah followernya banyak nih. Nah, mungkin tidak bisa semuanya dipakai strateginya itu di media yang lain gitu. Jadi tergantung si produknya sendiri. Nanti kalau misalkan nih, contoh tadinya memasarkan tadi ya fashion, terus di TikTok udah berhasil nih, terus mau pindah nih ke Instagram, mungkin harus belajar lagi beberapa hal yang ada yang dari nol, ada yang enggak sih, kayak mungkin hashtag segala macam itu mungkin nggak usah dari nol karena mirip-mirip lah gitu. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang harus dipelajarin lagi dari nol. Nah kayak gitu sih, jadi tergantung segmentasi, tergantung produknya, sama tergantung minat juga sih kalau memang mau belajar ya. Kayak gitu, jangan sampai kayak saya nggak suka yang serius terus saya mau ngiklannya di LinkedIn, ya pasti stres sih karena di sana kan serius semua gitu. Ketika banyak yang visual, mungkin ke Instagram atau ke TikTok gitu sih. Oke, thank you. Siap. Cukup jelas ya, Manda. Oke, next questions itu ada dari Wisnu Tama. Ini Menteri Bekraf ya. Waduh. Jadi jadi nggak enak. Jadi pertanyaannya apa objektif yang paling utama dari content marketing, terutama kalau misalnya kita kaitin sama media atau news industry, terus alasannya apa? Kalau ditanyain objektif marketing, sebetulnya ini agak klise sih ya. Kalau tanya tentang content marketing tuh pasti ujung-ujungnya adalah yang tadi tuh saya bilang tuh, briefingnya apa, produknya apa, segmentasinya apa gitu. Karena memang balik lagi ke sana karena istilahnya tuh kita nggak bisa langsung nembak gitu ya kasarnya. Kita nggak bisa langsung manah gitu. Kita harus tahu dulu nih
apa namanya, ini kondisinya kayak apa nih kalau gue mau mana. Objektifnya adalah mungkin panah itu nancep di sasaran di tengah gitu. Tapi kita harus tahu nih, ini outdoor apa indoor. Terus kita harus tahu saya sendirian atau ada saingan nih. Karena kan pasti beda tuh feelingnya. Terus kita tahu manahnya mau pakai yang modern atau mau yang klasik gitu. Kita juga harus tahu jarak. Kita harus tahu juga apa namanya, panahnya tuh baru apa enggak, karena kan mungkin nancap apa enggak. Jadi memang klise sih. Jadi kalau misalkan konten marketing yang di media itu biasanya ya tergantung juga, tergantung kliennya, tergantung segmentasinya, tergantung si objektif si kliennya sendiri maunya apa gitu. Cuman kalau yang saya sarankan gitu ya, biasanya kalau mau ke media itu sebaiknya tidak direct sales gitu. Content marketing itu rata-rata sejauh yang saya tahu ya, yang seharusnya dilakukan adalah memang bukan direct sales. Cuman dalam prakteknya kadang-kadang ada brand yang pengennya, aduh kan saya sudah bayar, saya dibikinin dong iklan yang biar laku gitu. Advertorial yang laku, padahal karakternya bukan kayak gitu gitu. Kalau misalkan mau sales, itu iklannya jangan di media, tapi iklannya mungkin di toko atau di pameran atau bikin activation gitu, kayak gitu itu bisa langsung direct sales. Tapi kalau yang di media itu biasanya buat awareness, buat membangun apa ya namanya, yang tadi itu membangun selera gitu, membangun selera pembaca atas sebuah produk, sebuah layanan atau sebuah merek tertentu. Jadi kalau dari kita sih biasanya yang selalu briefingnya diajukan ke klien itu adalah yaitu tadi sih, gimana caranya memberikan awareness sih, lebih ke awareness atau ya tadi membangun selera dengan konten yang bisa teks, bisa audiovisual, atau bisa infografis, atau bisa juga yang lebih deep kayak long form, wawancara, interview, atau webinar kayak gitu sih. Itu tadi berarti kalau yang konteksnya klien ya, Mas? Oke. Kalau yang konteksnya tadi internal atau mungkin yang lebih ke apa dan lain-lain selain klien juga harus nunggu briefnya juga kah, objektifnya atau gimana? Prosesnya sih sama sih, kayak misalkan nih kalau yang internal sih biasanya nih tadi contohnya adalah kita ngeluarin research baru nih. Itu biasanya ngasih briefnya si orang research-nya. Jadi tim research satu ngasih tahu, ini research-nya tentang ini, target marketnya ini, apa namanya, KPI-nya tuh sebetulnya pengen orang download gitu. Nah dari situ baru diterjemahin tuh sama si tim marketing. Oh ini research-nya misalkan tentang pendidikan. Oke berarti lebih cocok ke DS. DS-nya yang mana sih yang kita mau sasar? Oh mungkin either startup pendidikan atau audiens pembaca biasa. Dari situ baru tuh dipecah lagi. Berarti kan targetnya download, berarti kita harus ngomonginnya apakah harus satu artikel atau 2 artikel atau 3 artikel, apakah harus pakai funneling atau langsung direct. Dari situ terus baru tentuin nih apakah harus artikel doang atau bisa pakai newsletter atau bisa pakai infografis, atau mungkin kita harus bikinin webinar biar orang tahu. Webinar nih ngundang orang research-nya untuk bicara biar orang tahu tuh oh bahasannya tuh kayak gini, langsung mendownload kayak gitu-gitu. Tetap sih si ininya, tapi mungkin nggak ada yang beda, apa tadi tuh prosesnya mungkin ada yang dihilangin satu tapi intinya sama gitu. Kayak misalkan briefingnya mungkin tidak selengkap dari klien. Kalau klien kan briefingnya kadang-kadang 2 lembar gitu ya, sampai spec sheets ada segala macam lah. Tapi mungkin kalau dari tim internal briefingnya lebih sederhana kayak gitu sih. Tapi prosesnya sama sih. Oke. Ini masih berhubungan sama objektif, tapi lebih ke matrix atau KPI. Ini ada pertanyaan dari Adinda nih, Mas. Tadi kan udah dijelasin sebenarnya di slides-nya mengenai matrix, tapi lebih ke tools-nya ya yang dipakai untuk lihat matrix-nya. Betul. Nah, pertanyaan Adinda itu matrix apa aja sih biasanya yang digunain untuk mengukur suksesnya konten marketing strategi di news site misalnya? News site ya. Lagi-lagi klise ya. Tergantung juga tadi tuh, jadi beda-beda sih, nggak bisa disamain ya. Kayak misalkan tadi tuh saya bilang tuh, research itu biasanya metriknya adalah download gitu. Tapi ada juga nih research yang sebetulnya targetnya sebetulnya yang download nggak usah banyak deh. Tapi yang penting isunya nyampe ke banyak orang. Jadi misalkan nih, contohnya adalah security kayak kan lagi musim nih hack dan segala macam gitu. Sebetulnya hasil downloadnya tuh
yang dikejar bukan hasil downloadnya, tapi lebih ke isunya biar orang tuh lebih aware sama security. Tapi produk yang kita pakai angle-nya adalah research, jadi ada yang bisa di-download, tapi bukan downloadnya, yang penting orang isunya kenal dulu deh. Nah itu biasanya matriksnya kan jadinya beda tuh. Ada yang research buat download, ada yang enggak. Jadi tergantung ini juga, tergantung si briefingnya sih. Cuman rata-rata tuh biasanya tuh yang paling sering adalah yang tadi awareness, membangun selera gitu, appealing lah. Kayak misalkan nih ada produk Note 20 yang kemarin baru rilis kan. Kalau teman-teman pemerhati konten marketing pasti ngeh sih. Itu banyak banget konten marketing yang bersebaran di kayaknya ada kali ya 20 media gitu, semuanya konten marketingnya tentang Note 20 itu. Tapi masing-masing media itu punya matriks yang beda-beda. Jadi kayak misalkan nih ada media-media yang memang lebih direct, call to action-nya proporsinya lebih banyak. Ada juga media-media yang lebih matriksnya tuh lebih ke ya tadi ngebangun selera, ngebangun awareness. Kali ini kan produk baru, jadi biar orang tahu lah gitu, biar tahu apa aja sih keunggulannya, apalagi apa aja sih modelnya gitu. Atau ada juga misalkan kayak ke YouTuber gitu ya, ke audiovisual, itu yang lebih orang biar apa nge-sense of experience gitu. Jadi ada matriksnya, ada lebih orang bisa merasakan experience gitu. Jadi banyak banget sih biasanya, cuman ya tadi rata-rata awareness sama kalau yang kita sih yang biasanya sih awareness sama call to action ya, tapi mungkin media lain ada juga beberapa hal matriks lain ya, tapi kalau dari kita biasanya dua-dua itu sih. Dari contoh-contoh saya kasih juga tadi ada kebanyakan itu sih, ada awareness sama call to action. Ini bisa banyak ya, bisa download, bisa daftar, bisa ikut apa namanya event, atau bisa juga beli gitu. Oke, cukup clear, Din. Dinda. Oh iya, halo, makasih penjelasannya Mas Wiku. Siap. Sebenarnya makasih udah jelasin. Sebenarnya mau nanya lagi, sebenarnya matriks yang dimaksud tuh kayak kan channel konten marketing kan ada banyak ya, ada email, ada sosial media kan termasuk juga website. Nah, dari masing-masing channel tuh biasanya KPI yang dipakai tuh apa sih? Misalnya kalau website selain traffic gitu misalnya, atau kayak yang tadi Mas Wiku mention juga, biasanya klien kan pengennya kalau udah bayar nih, gue pengennya ada conversion gitu, tapi ternyata conversinya belum terlalu bagus gitu misalnya. Kayak lebih ke apa masing-masing channelnya aja sih gitu Mas. Ya. Biasanya itu biasanya tuh dipecah. Jadi gini, si channel-channel yang tadi itu ya, tools itu adalah senjata kita. Jadi kayak misalnya satu campaign ya, kayak tadi kita ambil Note 20 aja. Note 20 dia KPI-nya adalah awareness. Atau mungkin dua, biar agak ribet gitu ya. Contohnya dia awareness dan call to action. Nah, biasanya tuh kita pecah. Yang awareness kita pakai tools yang mana, yang call to action kita pakai yang mana. Jadi misalkan nih, yang awareness itu kita pakai infografis dan artikel. Nah, yang call to action kita pakai lebih banyak. Misalkan kayak artikel iya, newsletter iya, sosial media iya, infografis juga iya. Jadi kalau call to action di semuanya, tapi kalau awareness kita cuma pakai 2. Nah, jadi beda-beda tuh. Jadi disesuaikan sama disesuaikan sama karakter masing-masing. Kayak misalkan nih, kalau ngebangun di sosial media bisa aja sih ngebangun awareness, tapi biasanya ujung-ujungnya selalu ada call to action tuh. Kayak sekarang trennya itu kan konten marketing berupa thread ya. Bla 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 bla, terus ujung-ujungnya daftar ya, ujung-ujungnya ini produknya ini ya gitu. Padahal di awalnya kan orang nggak nyangka gitu. Saya juga sering kok kecele baca ya elah iklan, baca ya elah. Tapi itu konten marketing yang bagus gitu, karena lu memancing orang untuk untuk akhirnya baca terus kan. Nah, karakter yang gitu mungkin tidak bisa dipakai di infografis misalkan. Jadi benar-benar senjatanya tuh beda-beda, bisa gabungan atau bisa juga masing-masing beda gitu. Jadi kayak mungkin satu campaign hanya pakai 2, ternyata campaign yang lain pakainya 5 gitu. Jadi semuanya dipakai gitu sih senjatanya. Jadi matriksnya pasti beda-beda dan biasanya disesuaikan dengan si briefing awalnya tadi ya. Kalau misalkan call to action mungkin yang lebih direct kayak tadi sosial media, email marketing. Kalau email marketing kan buttonnya jelas ya gitu. Kalau artikel kan orang harus
baca dulu, kesana dulu, kesini dulu, baru ujungnya call to action. Jadi itu lebih ke awareness gitu kayak gitu. Terus kalau misalkan video juga, kadang-kadang video kan tergantung platformnya. Kayak di Instagram itu agak susah tuh call to action kalau belum followernya gede ya. Karena dia di post kan nggak bisa naruh link. Kalau call to action biasanya adanya di Instastories kan, karena swipe up terus langsung ke page-nya tertentu gitu. Nah itu juga bisa dipilih kan. Jadi kalau mau call to action, udah kita call to action tapi pakai feed, nah udah pasti nggak akan bisa lah, karena kan emang nggak bisa naruh link kan di feednya. Jadi harus dipilih kalau mau call to action, berarti platform atau toolsnya memang harus mengakomodir itu gitu. Oke. Cukup clear ya, Din? Siap, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Next ini ada 2 pertanyaan dari Nito. Nito boleh langsung unmute aja ya. Siap. Oke. Boleh langsung unmute, Nit. Lagi nyetir, oke. Siap. Jadi pertanyaan Nito itu ada 2, Mas. Pertama, kita baca. Gimana caranya align ekspektasi klien dengan nature soft selling dari konten? Ada success story nggak, Mas? Itu adalah kunci keberhasilan konten marketing. Kalau misalkan goal tujuan utamanya itu ya itu sih lain gitu kan. Dan kayaknya sih masing-masing klien tuh pasti beda-beda gitu. Tapi yang paling pasti itu ini sih, kalau yang kita pernah temuin itu ya kasus-kasusnya ada 2 sih biasanya. Yang tadi tuh saya bilang tuh, si kliennya memang maunya sudah tidak bisa diganggu gugat, sama si kliennya yang punya karakter memang terbuka untuk ideation gitu. Jadi kalau untuk ngelain ini biasanya kita harus pintar-pintar baca kliennya. Kalau kliennya memang tidak mau diganggu gugat, itu biasanya kita ngasihnya adalah tadi tuh toolsnya yang pas gitu. Jadi kayak misalkan, oh nggak mau nih saya campaign-nya nggak mau ada yang diubah, saya maunya A to Z ini, kalian terjemahin lah jadi campaign gitu. Tapi ketika kita ngasih ideation biasanya nggak mau lah, ini nggak sesuai nggak silap. Nah itu biasanya salah satu strateginya adalah kita pakai toolsnya. Misalnya kayak dia maunya A nih, kita punya senjata 5 nih, kayaknya yang dia mau ini hanya cocok di BCD gitu ya, dari tools kita yang kita pakai. Udah dimasukin aja ke situ, dan mungkin nggak usah maksain pakai semuanya gitu. Kayak tadi tuh misalkan ada call to action, nggak usah maksain mungkin pakai infografis, karena walaupun mungkin keahlian kita adalah di infografis, tapi infografis kita tuh keren, pasti viral segala macam, tapi kliennya nggak bisa itu dimasukin. Nggak usah maksain gitu, kita cari yang lebih pas. Intinya gini sih, content marketing itu kan memberikan solusi. Kita tuh jadi kayak makelar gitu ya, kita memberikan solusi buat klien, tapi kita juga punya pembaca, apalagi media ya, media tuh punya pembaca yang setia kan. Kita nggak boleh tuh berat ke satu sisi gitu, karena kalau kita ngituin maunya klien, nanti pembacanya nggak mau baca. Tapi kalau kita ke pembacanya bagus gitu, artinya ke pembaca kliennya nggak suka gitu. Jadi kita memang benar-benar harus menemukan titik yang tepat. Salah satu tipsnya sih saya tadi itu, biasanya kalau kliennya kekeh, ya udah kita pakai toolsnya aja yang pas. Tapi kalau kliennya bisa terbuka, itu lebih enak banget sih. Kita bisa kolaboratif, kita bisa diskusi, kita bisa ngasih ideation yang kayaknya cocoknya gini, kayaknya bagusnya kayak gini. Nah, hal yang pasti itu ini sih, di Indonesia mungkin nggak common ya, tapi kalau di luar tuh very common ketika kita menolak untuk bekerja sama klien gitu. Jadi kayak misalkan kalian datang dengan budget yang gede, terus ternyata medianya nggak cocok. Jangan takut untuk bilang, wah ini kayaknya nggak cocok nih. Kalau misalkan kliennya pengen tetap kerja sama kita, kasihlah solusi yang, ini mungkin lebih cocoknya gini. Atau mungkin bahkan kalau budgetnya cukup, kita bisa bikin media baru buat dia, khusus yang cocok banget buat brand itu. Itu beberapa kali teman-teman saya ada yang bikin kayak gitu sih. Jadi dia kerjaannya sebenarnya content marketing, dia sebenarnya punya media juga, tapi dia sering bikin media baru yang sesuai dengan si klien gitu. Jadi akhirnya itu mungkin juga itu sih, kayak mungkin nggak cocok, kayak misalkan nih dia punya media sport terus ada telco gitu. Wah ini kayaknya nggak cocok nih. Walaupun bisa masuk aja, tapi lebih cocok kalau saya bikinin situs teknologi yang ngebahas tentang internet gitu. Jadi akhirnya mungkin dia bikin, dikelola, hiring buat kontennya akhirnya lebih cocok di sana kayak gitu.
Kalau kisah sukses di kita ini sebetulnya, aduh lumayan juga sih. Sukses terus ya Mas? Ya nggak juga sih, cuman kalau nggak sukses kan kliennya nggak balik lagi, jadi harus sukses. Salah satunya ini sih, kemarin tuh ada proyektor namanya BenQ sih. Dia datang ke kita karena dia tahu authority situs kita itu bagus dan SEO kita bagus. Terus dia datang ke kita bikin artikelnya dan cukup terbuka sih karena kan bentukannya review. Kalau review itu kadang-kadang kita nggak bisa nurut klien terus sih karena kan ada experience-nya dan mereka bisa nerima nih experience-nya, ada yang dari briefing, ada juga yang dari kita. Terus kita optimize dan ternyata sebentar aja itu udah page one gitu dan KPI-nya dapat gitu. Nah, yang kayak gitu tuh kolaborasi yang kayak gitu tuh paling enak gitu karena kita bisa masukin yang kita mau tapi kita tetap ngejaga bahwa klien itu masuk ke kita karena SEO kita bagus, berarti kita harus tadi tuh otomatis kita harus pakai optimize SEO. Saya bisa aja sih bikin yang SEO-nya nggak bagus ya, toh si klien juga nggak minta, dia hanya minta placement gitu. Tapi di ujung-ujungnya kan mereka datang karena SEO kita bagus ya, berarti artikelnya saya harus otomatis dibagusin nih, SEO-nya di-optimize. Akhirnya ketika itu jalan, ya udah walaupun klien nggak minta, akhirnya bisa dapat advertorialnya jalan, dibaca sama orang banyak, view-nya bagus, dan SEO-nya juga bagus. Jadi sekarang kalau nge-search brand itu biasanya 2 artikel yang dari kita, dua-duanya ada di page one kayak gitu sih. Oke. Ini pertanyaan kedua, Mas. Caranya define diferensiasi dalam bisnis media itu gimana sih? Karena audiens kan mirip, angle peliputan juga bisa mirip. Jadi, nafas pembedanya itu apa? Ini juga sulit ya, karena kebetulan sih kita agak beruntung ya, si Daily Social ini sebetulnya agak beruntung karena kita waktu bikin Daily Social itu hampir nggak ada media yang bahasa Arab. Bahkan media-media kayak Detik, Kompas itu sampai nggak bahasa Arab sama sekali. Mereka bahas ketika kita udah berdiri 2-3 tahun gitu ya, orang udah kenal Daily Social ngebahas Arab, barulah media-media gede itu bahas Arab. Jadi orang tuh tetap nempel gitu. Mau traffic kita kalah jauh sama media-media gede, tapi orang tetap punya porsi yang banyak untuk awareness kita tuh udah dapat banget gitu, karakter kita tuh udah dapat banget karena kita mulai awal gitu. Terus hybrid juga sebetulnya kita mulai telat. Kita mulai belakangan, orang-orang udah ngomongin e-sport dan segala macam, kita mulai agak telat. Tapi saya punya pelajaran penting yang saya dapat dari DS bahwa kalau mau bikin media itu karakternya harus kuat dan kita harus kebetulan saya orang Bandung sih ya, jadi saya pakai bahasa Sunda nih, nggak tahu pada suka pada ngerti apa enggak. Kita harus ajak gitu. Aja kita kekeh gitu, kalau kekeh dan fokus di satu tempat dan konsisten di situ. Nah, si hybrid ini saya ngambil angle-nya adalah nggak banyak media-media yang bahas e-sport tapi secara mendalam, feature artikel, interview, analisis, infografis, research gitu, nggak banyak yang bikin gitu. Akhirnya kita bikin di sana, jalan setengah tahun, 1 tahun, akhirnya orang-orang di industri udah kenal. Jadi sekarang tuh udah, hybrid ya, pusing sih bacanya, tapi kalau lu mau punya pengetahuan lebih di e-sport, bacalah hybrid gitu. Tapi kalau lu mau nyari tips, cara main game, cara main hero gitu ya, jangan hybrid, lu mungkin nggak dapet. Tapi kalau lu mau in-depth about the industry gitu ya, e-sport ecosystem, lalu datangnya ke hybrid gitu. Nah, paling itu sih saran yang bisa saya kasih tahu ya, kalau mau itu media itu ya emang lo harus membangun karakter gitu, karakter medianya itu harus dijaga sampai ini, dan iklan pun kadang-kadang kita tolak ya hanya karena itu tidak sesuai dengan karakter kita. Ini sebenarnya zaman dulu banget sih, tapi ya, karena saya bisa cerita karena udah dulu banget gitu ya, kalau masih baru-baru nggak enak juga. Dulu tuh ada beberapa pengiklan yang mau masuk ke kita, banner gitu, tapi bannernya tuh norak gitu ya, itu beneran kita tolak ya, Mas sorry nggak sesuai nih sama segmentasi sama karakter kita nih, karena karakter kita nih profesional, anak startup gitu ya, yang
yang ngerti lah estetis gitu. Jadi kalau misalkan bannernya itu nempel, kita yang dimarahin pembaca gitu. Jadi kita nggak mau gitu kayak gitu-gitu. Bahkan sampai harus nolak kayak gitu karena untuk menjaga si karakter kita ya gitu. Atau kita juga berkorban ketika ada topik-topik yang trafficnya gede nih. Aduh kalau gua bahas nih pasti aja traffic kita gede. Tapi kita menahan untuk tidak membahasnya karena itu nggak sesuai dengan karakter kita gitu. Jadi kayak misalkan gosip-gosip gitu ya, gosip-gosip e-sport kan banyak gitu ya. Kita hampir jarang bahas itu karena itu nggak sesuai di karakter. Nggak apa-apa deh, baca aja di media-media teman-teman karena memang angle-nya kan beda-beda gitu. Akhirnya kita concern, memang traffic kita nggak gede sih, tapi secara brand awareness kita dapat gitu. Karena ya tadi tuh kita pengen bahasnya dalam gitu. Kayak gitu. Paling itu sih karakter, terus konsisten karakter sama ya itu lah. Sebetulnya harus kuat nafas gitu. Kadang-kadang memang harus bukan modal ya, kayak cost-nya mungkin jadinya lebih gede ya, tapi in the long run gitu ya, di secara jangka panjang itu lebih bertahan daripada media yang sering-sering berubah gitu. Apa aja nih dimakan nih, apa aja dimuat nih segala macam, malah jadinya susah bertahan gitu. Ataupun kalau trafficnya gede, secara brand itu nggak bagus gitu. Kalau kita sih nyadar bahwa kita trafficnya nggak terlalu gede banget lah gitu, tapi justru karena trafficnya nggak gede, kita harus ngejar brand awareness, kita harus kejar nama bahwa media ini tuh dikenal orang kayak gitu. Oke. Gitu sih. Oke. Nih masih nyambung nih tadi sama. Ya. Ya ini ada yang bilang kumaha demang, pangestu. Juga nih. Ngaco. Tadi katanya, ini ada lagi nih Mas, mau nanya, masih berhubungan sama tadi ya yang dari sisi klien. Amel boleh langsung unmute sih pertanyaannya, boleh langsung nanya. Oke, iya Mas Riko mau nanya sih dari sisi daily socialnya sebenarnya pengalamannya gimana. Jadi kan biasanya kalau misalkan boleh tahu nih, sehari-hari tuh dapat konten pitchingnya berapa sih daily social? Nah terus kan kalau misalkan banyak yang nge-email ke daily social, terus tuh dari company-nya gimana gitu untuk prioritasin kontennya gitu? Apakah based on segmen yang emang lagi dibutuhin gitu ya, produk yang lagi dibutuhin, atau memang dilihat trennya, atau gimana sih Mas? Ya, ini juga saya harus bilang bahwa ini mungkin tidak sama dengan media lain karena memang kita tuh unik gitu ya si daily social. Ini bukannya sombong ya, tapi emang kadang-kadang orang yang bilang ke kita gitu bahwa ribet urusan sama daily social sih, ngirim rilis ke DS tuh urusannya bisa panjang gitu, karena memang ya itu tadi sih, memang karena kita ngebangun karakter itu ya niche, very very niche, jadinya susah gitu. Jadi kalau rilis yang dapat dari kita tuh lumayan banyak, ada yang langsung, ada yang direct, dan kita juga naruh sih di webnya kita tuh kalau mau ngontak ke sini gitu. Jadi lumayan banyak, ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung, ada yang nggak jelas, ada yang jelas, ada yang gitu deh, pada macam-macam lah gitu. Cuman ini salah satu hal yang kalau kalian praktisi konten marketing gitu ya, kalau kalian mau ke media itu ini sih harus bukan tebel muka sih, lo harus persistence gitu, harus persistence. Ketika ngirim satu rilis nggak masuk, jangan langsung ini sih nggak usah lah, dari sosial nggak pernah nggak pernah muat, nggak pernah balas gitu segala macam. Jadi ada banyak alasan kenapa media itu tidak mereply atau tidak membalas atau tidak memuat. Alasan yang paling utama itu bukan malas sih, tapi lebih ke tidak sesuai dengan segmentasinya si medianya. Jadi ada banyak rilis yang masuk ke kita yang ini soalnya sebetulnya rilisnya bagus sih, tapi nggak cocok di kita gitu. Ini rilisnya bagus, cara penyampaiannya bagus, lengkap, datanya lengkap, enak gitu yang ngirim rilisnya, tapi nggak kita muat gitu karena memang nggak cocok aja gitu. Atau mungkin angle yang dia pilih rilis yang sekarang itu nggak cocok, tapi mungkin lain kali ada yang cocok gitu. Jadi kita pernah sih ada salah satu kisah gitu ya. Ini boleh sebut brandnya nggak ya? Boleh lah, nggak apa-apa ya, kan kenal juga. Jadi dulu tuh kita sering banget dapat dari iPress. Ini saya minta maaf sih sama iPress, maaf ya kalau saya cuek gitu. Dulu tuh kita sering di-approach sama iPress, sering tapi kita nggak pernah dimuat gitu karena memang ini nggak cocok gitu, atau enggak
data yang dikasih itu tidak sesuai dengan, bukannya jelek ya, tapi tidak sesuai dengan segmentasi DS. Karena DS itu biasanya kalau misalnya ada data nih, kayak misalnya iPress kan suka bikin tuh produk populer yang bla 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 gitu. Tapi kalau misalkan kalau misalkan rilisnya yang bisa dicari sendiri gitu, biasanya kita nggak muat karena ya kan orang bisa nyari sendiri, terus ngapain gua muat gitu. Jadi kayak gitu. Jadi atau ada juga rilis yang produk-produknya yang aduh ini nggak masuk, atau enggak metodenya yang menurut kita nggak lengkap. Jadi dulu tuh iPress tuh sampai diskusi panjang sih. Malah untungnya iPress ya itu tadi sih persisten ya. Jadi dia masih ngirimin, terus mereka minta misalkan Mas boleh nggak berdiskusi kira-kira rilis yang bisa dimuat di Daily Social itu seperti apa sih, padahal kan saya tahu sih kalau misalkan ke media lain mungkin nggak perlu ribet gitu, terus mereka ngapain juga sih ngeribetin diri sendiri gitu ya, ngontak ke kita terus ngobrol akhirnya. Tapi mungkin ada pangsa pasar yang mereka pengen sasar, akhirnya mereka membuka ruang itu dan akhirnya kita bisa berdiskusi, malah sekarang kita lebih enak gitu dapet rilisnya tuh yang benar-benar pas gitu. Ketika iPress ngerilis biasanya ini yang cocok nih, pas nih sama kita nih segmennya gitu, karena mungkin mereka juga belajar gitu ya, udah berdiskusi karena ya kalau mau ke DS tuh harus gini nih angle-nya kayak segala macam kayak gitu. Jadi harus persisten dan harus kalau mau capek gitu ya, kalau misalkan mau capek itu biasanya tuh kalau ngirim rilis medianya tuh di cluster. Ada yang media misalkan karakternya A, ada yang media karakternya B, ada yang karakternya C. Nah, setiap rilis itu mungkin beda-beda gitu. Ketika masuk ke A tuh, mungkin kayak gini modelnya. Masuk ke B tuh, mungkin kayak gini. Nah, masuk ke C nih ada ribet nih, kita harus ngampilin data yang bagus, yang relevan, yang metode pengumpulan datanya tuh bener, bagus gitu kayak gitu. Jadi kemarin tuh si iPress akhirnya ngobrol-ngobrol segala macam, akhirnya malah jadinya diskusi, kita malah jadi kasih masukan juga ke mereka gitu, bahwa biasanya sih kalau di kita yang masuk tuh rilisnya kayak gini, jadi kalau misalkan ada data perbandingan harga atau apa yang populer tuh mungkin jangka waktunya jangan pendek-pendek karena sebetulnya itu tidak mencerminkan, jadi jangka waktunya mungkin harus diperpanjang, atau enggak metodenya mungkin nggak bisa gini-gini doang nih, mungkin harus ditambahin A, B, C gitu. Jadi akhirnya akhirnya dikirim rilisnya, akhirnya sekarang sih lebih sering dimuat lah dari dulu gitu ya siapa, karena ya mungkin ya itu tadi sih karakternya berbeda gitu. Nah saya harus bilang sih tidak selalu sama sih, makanya kalau ada produk terus kerilis ke DS-nya ribet, udah nggak apa-apa sih, kita juga tahu kok kita ribet, jadi mungkin ke media lain lebih ini. Tapi ya itu tadi sih biasanya sih kalau udah karena kita tahu sih kalau orang membaca kita tuh kritis. Jadi kalau misalkan ada yang dimuat di DS itu harus melewati beberapa tahap, karena kalau kita muatnya sembarangan itu yang ada adalah kita dimarahin membaca kita gitu. Itu benar beberapa kali kejadian sih, kayak misalkan kita zaman dulu sih, kalau sekarang sih hampir nggak ada ya. Dulu tuh kita sering muat rilis produk yang masih development. Tiba-tiba seminggu produknya tutup. Wah, kita langsung, wah ini ngapain lu muat, kan minggu depan ternyata udah tutup nih. Lu nggak melakukan seleksi dengan baik nih produk nih. Padahal maksud kita memuat itu lebih ke encourage orang untuk bikin produk aja nih, bikin produk gitu. Tapi membacanya punya peranggapan yang berbeda. Nah, atas dasar itu sih biasanya kita lebih ketat gitu. Kadang-kadang ngirim rilis, nggak cocok nih, ditunggu lagi, ngirim rilis lagi minggu depan, nah ini baru cocok, baru kita kontak. Atau enggak ngirim rilis, ini produknya masih baru nih, tunggu dulu deh sampai produknya rilis resmi udah jadi, baru kita kontak dan segala macam gitu. Jadi kalau di kita sih hampir semua rilis kita baca dan kita simpen ya, siapa tahu kita butuh di lain waktu, atau mungkin mereka ngirim rilis lagi dan baru kita muat gitu. I see. Jawab Mel? Ya, thank you banget. Dinda udah pernah ngerilis, kirim ke Daily Social Brand Conversion 8 2016, wih lama juga. Kan. Ya, ini paling ada 2 pertanyaan terakhir dari Riza, lebih ke mengenai creation ya, Riz. Boleh langsung di-unmute. Halo. Ya. Ya. Ya, halo. Ya, jadi gini Mas, biasanya gimana sih, bagaimana tips untuk menemukan kreativitas kembali kalau misalkan kita lagi nulis tiba-tiba stuck gitu kan, terus biar
capai target, sama yang kedua juga biasanya membutuhkan riset berapa lama ya Mas untuk setiap konten yang dibuat. Terus biasanya hal-hal kecil apa aja yang terlewat sih sama seorang marketer ketika meriset sebuah data. Terima kasih. Writer's block lah ya kasarnya ya. Sebetulnya content marketer itu lebih enak daripada pengarang atau lebih enak daripada apa ya, jurnalis investigatif gitu. Karena kalian kan pasti udah ada briefnya gitu. Kemungkinan untuk writer's block itu lebih sedikit karena kalau udah mentok-mentoknya ya udah aja tulis aja briefingnya seperti apa terus dibikin gitu, nggak perlu ada yang tadi tuh saya bilang tuh ada ideation, apa angle segala macam gitu. Kalau mentok-mentok banget udah aja tulis aja sesuai briefing gitu, walaupun hasilnya mungkin kaliannya nerima tapi ini kurang puas tapi ya oke lah gitu. Nah, gitu sih sebetulnya. Jadi alasan untuk writer's block tuh harusnya nggak ada karena lu udah dapet briefing. Jadi briefingnya tuh udah jelas gitu. Jadi harusnya artikelnya bisa dimuat. Tapi kalau misalkan ada, itu sebetulnya ini sih, kalau beda-beda sih tipsnya. Kalau saya, kalau writer's block ya, justru malah diajar lagi untuk nulis gitu. Kalau dulu tuh saya writer's block malah nulisnya apa? Bisa nulis yang lain atau nulis tema yang berbeda. Jadi dibiasakan untuk, jadi sebetulnya ada dua cara sih untuk writer's block. Ada cara pendek untuk tujuan pendek sama panjang. Kalau tujuan yang pendek sih biasanya istirahat, main game, nonton. Kalau kalau lagi writer's block terus pengen cepet balik gitu ya, biasanya sih nonton film tapi yang inspiratif atau yang sesuai dengan industrinya. Karena saya orang media ya, saya biasanya tuh nonton yang berbau media kayak misalkan kalau teman-teman tahu September Issue, itu majalah Vogue, nyeritain tentang chief editornya dia bikin September Issue. Itu setelah nonton itu tuh biasanya langsung wah oke gini nih harus gini nih gitu. Karena saya orang media ya. Atau bisa nonton film-film yang berbau media lah, ada beberapa. Judulnya lupa ya, tapi ada beberapa lah. Biasanya langsung geliat gelora untuk nulis tuh langsung muncul gitu. Yang paling gampang sih kalau menurut saya sih kayak gitu. Itu untuk yang cara pendek. Tapi untuk yang cara panjang ya, seorang, kalau pasti beda-beda juga, tapi menurut saya prinsipnya adalah seorang penulis yang baik itu ya nggak kenal lagi deadline. Nggak ada tuh yang namanya nunggu deadline deh, setelah deadline baru baru, nggak ada. Penulis yang baik adalah kita bisa menulis kapanpun kita mau, kapanpun kita harus stop, bisa stop, kapanpun kita harus mulai. Ini sebetulnya metode ini tuh mirip-mirip yang Dewi Lestari lakuin. Jadi dia itu hampir selalu tepat waktu gitu. Kalau gue harus nulis, ya gue nulis. Lalu gimana kalau writer's block? Caranya adalah bikin kerangka, bikin poin-poin. Jadi kayak misalkan nih, saya ada klien 4, publish-nya Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Sebelum nemuin writer's block itu udah disiapin dulu nih. Senin tuh saya harus nulis A, B, C, D, poin-poinnya ini. Kamis harus nulis ini, Sabtu, Jumat, Sabtu harus nulis ini. Jadi udah di schedule gitu dan udah dipersiapin semuanya. Jadi ketika mau nulis tuh, ketika mentok, catatannya udah lengkap. Oh, saya harus nulis ini, harus ini kayak gitu. Jadi kalau saya biasanya sekarang udah nggak ada sih namanya writer's block ya, deadline segala macam tuh udah. Kalau lu harus nulis ya nulis. Nah itu sebetulnya latihannya agak panjang sih. Dulu tim saya juga kadang-kadang kayak gitu tuh. Tapi saya paksa dengan ya tadi nyiapin metode. Jadi menulis itu sebetulnya kadang-kadang bukan seni aduhai gitu ya, kayak melukis gitu, gue harus dapat inspirasi, harus melukis gitu. Nulis tuh nggak bisa yang kayak gue cari ilham dulu deh, nggak bisa kayak gitu. Kita harus bikin metode gimana caranya kita bisa menulis, apalagi menulis untuk industri ya, karena kan content marketer kan sebetulnya untuk industri gitu. Kalian bukan pengarang yang kayak Real Anwar gitu harus ngerokok baru bikin puisi gitu, nggak. Ngopi nonton senja, wah baru gue nih kreatif nih, nggak kayak gitu. Kita penulis industri harus punya metode gitu, metode gimana caranya gue bisa menulis di waktu yang diharuskan gitu. Jadi itu tadi sih, kalau yang tadi tuh kalau mentok bisa cari hal-hal yang inspiratif, tapi kalau saran saya yang sesuai dengan industri. Tapi kalau kalian mau belajar untuk
jadi penulis yang nggak kenal mood, nggak kenal deadline gitu. Setiap hari gue harus nulis, gue bisa nulis. Itu kalian harus menemukan metode sendiri. Bisa belajar sih dari metode penulis. Jangan takut untuk belajar sama penulis novel kayak gitu. Saya juga banyak belajar. Saya tuh banyak belajar dari Seno Gumira. Dia penulis cerpen sih, tapi menurut saya dia punya metode yang keren banget sih. Terus Dewi Lestari juga punya metode yang keren. Dia risetnya bagus, risetnya lengkap. Jadi ketika dia mulai nulis tuh udah tinggal done gitu. Jadi karena risetnya udah lengkap. Itu. Terus yang untuk riset itu sebetulnya tadi ininya apa ya? Gimana caranya cari hal risetnya dari mana ya? Atau gimana ya? Tadi sorry agak lupa. Biasanya itu berapa lama ya membutuhkan kita untuk sebuah riset, sama biasanya marketer tuh ada hal kecil nggak yang terlewat gitu? Terlewat ya. Kalau risetnya sebetulnya ya tergantung ininya sih, campaignnya sih. Kadang ada yang cepat, ada yang panjang. Tapi ya tadi sih kalau saya biasanya dikasih metode tadi tuh. Saya biasanya agak cerewet minta briefing lebih cepat dari klien karena lebih baik risetnya seminggu nulisnya 2 jam daripada risetnya sejam, nulisnya seminggu gitu. Jadi nulis tuh harusnya cepat, riset yang lama. Karena ya itu tadi segmennya. Kita tuh harus bisa memuaskan klien. Jadi saya lebih cerewet, misalkan kayak campaign-nya minggu depan, seminggu sekarang harus ngirim brief, kalau enggak mendingan enggak jadi deh proyeknya gitu. Karena risetnya harus lengkap, harus tahu mau yang di klien, trennya lagi apa, segmentasinya kita apa, segala macam gitu. Jadi harus lengkap. Dan risetnya sebetulnya yang tadi aja sih kalau mau lebih gampang. Jadi kita harus tahu segmentasi di kitanya apa, trennya lagi apa, briefnya lagi apa, terus digabungin jadi satu. Terus hal-hal yang kelewat ya banyak sih. Itu kenapa ada editor ya. Jadi biasanya sih tim kita ada beberapa orang, terus kalau udah jadi harus dicek sama yang lain. Sama kalau mau cari aman, ini trik agak jahat ya, mudah-mudahan nggak ada yang jadi klien nih di sini. Yang paling aman adalah kalian minta kliennya ngecek. Jadi setelah draftnya jadi, kasihin aja ke klien. Kalau kliennya udah lolos, terus usahakan record semua approval klien. Jadi kalau kliennya udah lolos, terus kalian muat, kalau ada yang salah, kan sudah di-approve gitu. Tapi biasanya ada juga brand yang, lah kan tugas lu dong atau untuk mengingatkan kalau kita ada yang kelewat. Nah, jadi tergantung kliennya juga. Kalau kliennya udah jago, itu biasanya ngelesnya kita ngeles, dikeles lagi sama klien. Lah kan tugas lu, saya bayar kalian untuk mengecek kalau saya ada yang salah, ya tolong diperbaikin gitu. Nah kayak gitu. Tapi itu agak-agak ini sih, itu last minute strategi ya. Jadi jangan sampai ya tadi kalau klien udah jago akhirnya ngeles, malah dia bisa jadi nggak ngiklan lagi di kita, karena kan itu pasti ada flow lah ya di kitanya. Emang kalau misalkan caranya untuk ngeceknya bisa lebih rapi ya timnya jangan satu sih, timnya ada banyak. Tuh gray hat trick ya bener sih. Kalau black hat lah kalau di hacker ya, jangan dijalanin. Tapi ya itu tadi utamakan klien. Yes, benar. Itu trik yang agak-agak rawan, karena itu tadi mungkin kalian bisa selamat di saat itu, tapi kalian mungkin tidak akan dapat klien lagi. Nah caranya adalah gimana caranya biar strategi yang tadi tuh nggak kejadian dan kita nggak lakuin. Ini sebetulnya saya cerita kayak gitu karena banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Tapi kalau di kita biasanya itu tadi timnya kan tadi dipecah tuh. Timnya ada banyak dan masing-masing tim itu jadi editor dari, misalkan yang ngerjain si A, yang jadi editornya adalah B dan C. Untuk kalau misalkan yang ngerjainnya D, berarti yang jadi editornya adalah A, B, C gitu. Jadi harus selalu diperiksa beberapa kali sebelum itu di draft. Minimal tuh biasanya gini. Saya punya penulis, editornya saya udah dicek tuh. Terus saya lempar ke salesnya, biasanya salesnya juga bantu ngecek. Setelah salesnya ngecek, baru kasih ke klien. Jadi udah ada 3 layer tuh. Kalau misalkan ada yang masih kelewat, ya mungkin nasibnya kurang bagus lah gitu. Tapi itu minimal kita udah preventif 3 layer. Terus satu tips lagi, ini sebenarnya tipsnya juga saya dapat dari penulis fiksi sih. Kalau udah briefnya udah jadi, kalian udah draftnya udah jadi,
jangan langsung dikasih ke klien. Itu makanya tadi yang saya bilang bahwa jangan sampai kita ketemu deadline. Jadi sebelum deadline itu harusnya udah beres. Tapi memang ada hal-hal yang memang harus cepat ya. Tapi kalau misalkan waktunya bisa, jangan langsung dikasih ke klien. Kalian save dulu, besoknya kalian baca lagi. Itu salah satu tips Senno Gumira deh kalau nggak salah yang kayak gitu. Jadi setiap dia nulis, dia nggak langsung merasa puas gitu. Dia simpan dulu, diendapkan dulu, besoknya dicek lagi. Biasanya itu akan ada beberapa hal yang diperbaiki gitu. Dari penulisnya dulu ya, dari penulisnya dulu. Ada beberapa hal yang harus diperbaikin yang nanti kita nggak ngeh kita nggak ngeh di awal, ketika itu diendapkan kita baru ngeh itu ada perubahan kayak gitu sih. Biasanya sih kayak gitu. Kalau saya biasanya di save dulu baru nanti dicek lagi gitu. Beres. Oke deh, itu berarti sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, cuman karena waktu juga udah sampai jam 9, siap. Jadi nggak apa-apa kita sudahi. Cuman biasanya Mas di Express Sharing Session ini ada satu pertanyaan sih yang biasanya kita tanyain ke guest lecture. Jadi beberapa dari sebagian dari students dari FOYO ini kan adalah orang-orang yang tertarik ya mau cari kerja di digital marketing. Nah sekarang topiknya lagi konten. Mau nanya aja nih, Mas Wiku sebagai editor in chief gitu di salah satu news site besar di Indonesia, biasanya ketika lagi menentukan apakah mau meng-hire suatu content marketer, itu apa aja sih skill yang satu skill technical sama satu skill yang lebih non technical, misalnya kayak communication or something, itu biasanya skill apa aja sih yang dibutuhin, yang Mas Wiku tuh maunya nge-hire orang kayak apa, kayak gitu. Penasaran aja sih. Ya, kalau skill technicalnya, ini berarti writer kan ya? Content marketer, iya, content bisa marketing, writer, yes. ya. Kalau content marketing sih ya disesuaikan dengan kebutuhannya, kayak misalkan kayak writer sama video kan pasti beda ya. Tapi salah satu hal yang pasti itu harus sesuai dengan industri sih, itu udah pasti sih. Jadi kayak misalkan nih, seleksi yang paling gampang gitu yang saya lakuin adalah ketika mereka menawarkan ngajuin gitu ya lamaran ke Daily Social, mereka harus tahu industrinya seperti apa gitu. Harus tahu industrinya seperti apa, harus tahu playernya siapa aja gitu. Kayak ke hybrid tuh gaming, mereka harus tahu game yang populer di Indonesia itu apa sih, e-sport itu apa, siapa pelakunya dan segala macam. Jadi harus tahu industrinya seperti apa. Kalau yang dari sisi itunya ya, tapi kalau yang non teknikalnya sih saya lebih ke ini sih. Satu hal yang selalu saya bilang ke calon karyawan gitu ya, quality is number one. Jadi saya kalau di kita itu traffic, tadi ya quality itu termasuk good content, kualitas konten segala macam. Jadi traffic, terus hal-hal lain lah ya yang biasanya dicari sama media lain itu biasanya nomor 2 sih di kita. Kalau di kita adalah kalian harus pengen bisa bikin konten yang bagus gitu. Jadi nggak melulu harus yang wah saya pengen konten yang viral, saya pengen konten yang dibaca banyak orang, saya pengen konten yang di-share banyak orang. Jangan ke situ dulu, tapi fokus bahwa kalian harus ngebikin membuat sebuah konten yang berkualitas dulu deh. Kalau kualitasnya udah bagus, viral, di-share banyak orang, itu bonus. Jadi itu sih biasanya sih kayak gitu. Jadi kreatif itu penting sih, tapi biasanya kan kreatif juga disesuaikan juga dengan segmensi. Kalau di kita memang lebih fokus di quality. Jadi ya itu sih, harus tahu sih cara bikin kualitas tulis yang bagus. Karena prinsip saya gini, kalau dulu kan ada istilah itu bad news is good news gitu ya. Kan banyak yang media yang bikin artikel-artikel bad news itu yang trafficnya gede gitu. Bad news is good news. Kalau saya prinsipnya adalah good news
is good news in the long term. Gitu. Jadi kalau kita bikin artikel yang bagus, yang informatif tuh tadi yang memberi manfaat, memberi manfaatnya kalau konten marketing kan memberi manfaat bagi klien, memberi manfaat bagi pembaca, itu bakalan panjang gitu artikelnya, umurnya bakalan panjang, bakal di save, bakal dipakai, bakal di share sama banyak orang gitu sih paling. Oke, noted. Siap. Sip. Oke, kalau gitu thank you so much Mas Viko udah ngeluangin waktu untuk isi expert sharing sessionnya Rivoyu. Hope to connect with you again, ntar sharing-sharing lagi juga ya Mas. Boleh. Siap. Ya, untuk teman-teman thank you juga udah join dari jam 7.30. Thank you tuh udah bilang thank you Mas di chatbox. Siap. Sama-sama, terima kasih. Pesan terakhir, kalau ada trik-trik yang negatif buat bahan pelajaran aja ya, jangan dilakuin ya. Benar tuh kata Mbak siapa tuh, klien nomor 1, betul tuh. Mantap. Klien nomor 1, tapi jangan mengorbankan karakter si medianya juga. Gitu. Oke. Siap. Thank you so much Mas Viko for your time. Thank you semuanya. Ya, bye. Yuk.